Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang, selamat bergabung dalam acara webinar konsep Karnus. Yang pada acara kali ini kita akan membahas tentang Tibu Nawawi dan juga konsep Karnus, penerapannya bagaimana dan saling melengkapi seperti apa. Dan untuk pada hari ini mohon dipastikan Bapak Ibu mengikuti acara hari ini hingga akhir, karena akan ada door prize sebuah buku, yaitu buku Resep Sehat JSR dari Dr. Zaidul Akbar. Nah, Bapak Ibu, jika mungkin nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan, dapat langsung disampaikan di kolom chat ataupun juga dapat menggunakan fitur raise hand, sehingga Bapak Ibu nanti dapat menanyakan secara langsung untuk kami bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya dan bertanya secara langsung kepada pemateri kita kali ini. Dan untuk hari ini, apakah suara kami sudah terdengar jelas nih Bapak Ibu? Soalnya tadi di kolom chat tidak terdengar ya. Sebentar, saya coba untuk unmute. Oh, sudah. Baik, jika suaranya sudah terdengar jelas, mohon dipastikan Bapak Ibu nanti ini memastikan berada di tempat yang nyaman, dan juga untuk lebih lanjutnya nanti memastikan jaringan internetnya lancar sehingga tidak ada kendala selama acara nanti. Dan juga untuk acara kali ini kita akan 2 sesi ya Bapak Ibu. Untuk sesi pertama nanti ada materi yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Pristiwayono, dan juga untuk sesi kedua ada tanya jawab seperti saya yang katakan tadi. Bapak Ibu dapat langsung menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand sehingga nanti dapat langsung bertanya langsung kepada materi kita hari ini. Nah, tanpa mengulur-ulur waktu lagi, saya persilahkan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan materinya hari ini. Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hari ini hadir di webinar konsep Karnus. Dan topik kali ini kita akan mengupas sedikit tentang Tibu Nabawi, kemudian bagaimana cara mengintegrasikannya dengan konsep Karnus. Jadi mungkin saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang sudah familiar dengan Tibu Nabawi, dan itu juga berkat dari saudara-saudara kita yang mensyiarkan tentang pengobatan ala Nabi ya. Bahkan juga ulama-ulama terdahulu, peneliti-peneliti terdahulu yang luar biasa, sumbangsihnya di bidang kesehatan dan juga pengobatan luar biasa. Banyak kitab-kitab yang mungkin terkenal, hanya saja mungkin banyak juga yang ditenggelamkan ya dalam tanda kutip ya. Kita kenal dengan tokoh Ibnu Sina, mungkin kalau di barat terkenal dengan Avicenna, dan mungkin kalau di Tibu Nabawi, mungkin kalau kita lihat historinya, semenjak banyak ilmuwan-ilmuwan kita yang mengkaji tentang Al-Quran, kemudian dikorelasikan dengan pengobatan ya. Kemudian juga mempelajari tentang pengobatan-pengobatan dari Yunani, Romawi, mungkin dari China ya. Akhirnya di abad ke-13 mungkin Ibnu Qayyim al-Jauzi kemudian mencoba untuk menuliskan sebuah kitab yang mencoba untuk merumuskan kembali yang dinamakan dengan Tib An-Nabawi gitu ya. Cuman di sini saya nggak akan membahas lebih dalam tentang Tibu Nabawi. Bapak Ibu dan teman-teman nanti bisa membaca kitab, membaca literatur yang cukup banyak. Bahkan mungkin di sosial media, di YouTube gitu ya, itu juga banyak yang mengupas tentang Tibu Nabawi gitu ya. Tetapi di sini fokus kita pada hari ini di webinar ini, saya akan mencoba untuk mengkorelasikan atau mencoba untuk merangkai benang merah Tibu Nabawi yang selama ini dikaji oleh saudara-saudara kita di luar sana, dan mungkin juga Bapak Ibu semua yang ada di sini. Saya yakin ada juga yang praktisi, ada yang seorang tabib, ada yang terapis, ada yang pengobat tradisional, bahkan ada juga yang mungkin para medis ya, dokter, perawat, bidan ya. Dan wilayahnya juga banyak tadi ya, ada yang sampai luar negeri ya, ada yang dari Hong Kong gitu ya. Saya lihat cukup antusias. Semoga pada pertemuan kali ini kita akan mendapatkan satu hal yang melengkapi pemahaman kita terhadap pengobatan gitu ya, Oke, saya sudah menyiapkan beberapa slide gitu ya. Langsung saja untuk mempercepat proses pembelajaran kita. Jadi kita coba mulai dengan tata niat kita ya.
Kita semata-mata untuk mengkaji ilmu, dan semua ilmu kebaikan itu adalah berasal dari Allah. Kita memohon untuk ditambahkan ilmu dan pemahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, gitu ya. Baik, langsung saja ke slide yang saya sudah siapkan, gitu ya. Saya Rahmat Pristiwayono, ini wakil dari perusahaan ya. Kita berusaha untuk men-syiarkan konsep Karnus bersama dengan ribuan pendekar Nusantara di seluruh Nusantara. Bahkan juga ada beberapa pendekar yang sekarang sudah ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong ya. Bahkan juga ada yang ke Jerman ya. Kita berharap syiar konsep Karnus ini menjadi bola salju yang terus menggelinding semakin besar, yang nanti bisa mencerahkan masyarakat dan masyarakat menjadi cerdas untuk sehat. Makanya konsep Karnus ini punya tagline cara cerdas untuk sehat. Kenapa begitu? Karena untuk sehat Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita harus cerdas ya. Makanya kita perlu mempelajari ilmu. Dan ilmu itu luar biasa, tak ada batasnya Bapak Ibu gitu ya. Makanya kenapa kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman yang backgroundnya Muslim gitu ya, saya yakin kewajiban seorang mukmin Muslim itu adalah menuntut ilmu. Dari mulai lahir sampai lahat gitu ya, sampai di liang lahat gitu ya, sampai akhirnya sampai usia kita berakhir gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita coba untuk senantiasa, meskipun kita belajar itu kita ulang-ulang. Kenapa sih misalnya mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis kok diulang-ulang, itu semakin memperkuat sel neuron di otak kita gitu ya. Oke, saya akan membahas tentang Tibun Nabawi gitu ya. Jadi di luar sana itu banyak, dan sekarang sudah booming, banyak buku-buku juga ya. Jadi saya akan menukil sebuah hadis riwayat Bukhari ya. Jadi tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan beserta penawarnya. Lah, kemudian banyak ulama-ulama dulu, kemudian peneliti-peneliti juga, baik yang muslim maupun non-muslim, baik dari timur maupun barat, yang kemudian meneliti. Yang diteliti apa? Kalau skupnya Tibun Nabawi ya. Kalau kita berbicara tentang Tibun Nabawi, ini adalah semua yang bersumber dari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad gitu ya. Entah itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis gitu ya. Kalau kita melihat referensinya sebenarnya banyak Bapak Ibu. Yang saya cuplik di sini itu hanyalah sebagian saja yang memang masyhur di tengah-tengah masyarakat, yang populer di tengah-tengah masyarakat. Apa saja itu? Yang pertama adalah bekam. Ya, bekam ini juga luar biasa, banyak juga sekarang yang kita bisa mendapati terapis bekam itu dengan mudah sekarang gitu ya. Karena masyarakat sudah mulai banyak yang mempraktekkan resep sehat dengan bekam gitu ya. Kemudian juga ada herbal-herbal ya, atau mungkin bahan-bahan alami yang memang disebutkan oleh Rasulullah gitu ya. Jadi contohnya adalah habatus sauda gitu ya. Sangat familiar sekali mungkin teman-teman di sini ya, bahwa habatus sauda itu punya khasiat yang luar biasa untuk semua penyakit gitu ya. Kalau di hadis itu dikatakan sebagai obat dari semua penyakit kecuali kematian gitu ya, kecuali kematian. Kemudian ada juga madu ya. Madu ini sudah sangat populer banget ya gitu ya. Karena madu sendiri itu bahkan ada di Al-Quran, bukan hanya di hadis ya. Kalau hadis ada juga ya, tentang berobatlah dengan bekam, madu, dan bekam dan madu ya yang disunahkan. Ada lagi yang dicos sama besi panas, itu tidak dianjurkan untuk umatnya Nabi Muhammad gitu ya. Nah, madu ini sebenarnya ada juga di dalam Al-Quran, khususnya surat An-Nahl gitu ya. Surat An-Nahl ini surat lebah ya, luar biasa. Di Quran ini Allah membuat sebuah pemberitahuan kepada kita bahwa Allah ini mengilhami lebah untuk membuat sarang-sarang di bukit-bukit dan pepohonan, bahkan di tempat yang dibikin manusia. Jadi lebah ini sudah dikasih ilham, dikasih perintah sama Allah gitu ya, untuk memang mendiami. Makanya kita harus bersyukur, atau bahkan yang teman-teman yang punya peternakan lebah juga perlu bersyukur. Kenapa? Kalau tidak Allah perintahkan lebah itu untuk menempati tempat yang dibikin manusia, bisa jadi kita bikin rumah-rumahan lebah, nggak ada yang nempati, ya nggak mungkin akan ada madu. Kemudian Allah juga memerintahkan lebah itu untuk menghisap sari bunga, sari buah yang ada di hutan, ada di mana saja,
Kemudian mulailah memproduksi gitu ya, madu gitu ya. Dan disebutkan di surat tersebut bahwa Allah menyatakan bahwa madu, di dalam madu itu terdapat syifa linnas gitu ya. Terdapat obat bagi manusia. Nah, cuman ditutup di situ bagi orang-orang yang memikir, orang-orang yang berpikir gitu ya. Nah, ini luar biasa. Saking luar biasanya, akhirnya banyak orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab, kemudian membuat sintetis madu gitu ya. Jadi saya dulu tergabung dengan beberapa komunitas peternak dan penjual madu ya. Bahkan sekarang lagi dibikin asosiasi untuk peternak madu, lebah madu gitu ya. Dengan harapan supaya meminimalisir gitu ya, madu-madu yang dibikin oleh manusia. Madu sintetis, luar biasa. Bahkan waktu ada pelatihan tersebut, dari sekian orang yang pakar madu, ketika dikasih tes ada madu asli, ada madu palsu, ada madu yang dicampur, sebagian besar nggak mampu membedakan. Saking canggihnya manusia membuat madu tiruan itu sampai sebegitunya. Terlepas dari itu, madu sebenarnya kalau memang aslinya itu memang madu asli gitu ya, itu dinas di Al-Quran sebagai syifa linnas gitu ya. Kemudian juga ada zaitun gitu ya. Karena di dalam hadis pun juga ada ya. Ada yang menisbatkan ke hadis, ada yang Al-Quran ya, watini wa zaitun. Jadi kadang-kadang juga ada teman-teman kita yang mempelajari Tibun Nabawi ini adalah mengupas tentang bahan-bahan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Jadi kalau di hadis mungkin berlauklah dengan zaitun dan berminyaklah dengan minyak zaitun. Nah ini yang kadang sering teman-teman di luar sana ini salah kaprah gitu ya. Salah kaprah itu bukan berminyak dengan minyak zaitun gitu ya. Misalnya minyak pakai rambut gitu ya, atau mungkin minyak goreng gitu ya. Tetapi justru yang dimakan itu adalah minyaknya gitu ya. Padahal di situ berlauklah. Jadi kalau orang-orang zaman dulu yang makan buah zaitun itu luar biasa. Beberapa wilayah yang memang membiasakan mereka makan buah zaitun itu luar biasa kesehatannya. Cuman sekarang selama ini masyarakat mungkin banyak yang kemudian terdistorsi. Contoh nih, kalau puasa berbukalah dengan yang manis. Padahal hadisnya nggak seperti itu, bukan yang manis. Berbukalah dengan misalnya air putih, kemudian kurma, gitu ya, seperti itu. Kemudian ditafsirkan yang manis, gitu ya. Kemudian berlauknya dengan zaitun, makan zaitun, ya, tapi jadinya minum minyak zaitun, gitu ya. Nah, kenapa kok saya mencoba untuk meluruskan hal ini? Karena banyak teman-teman atau saudara-saudara kita di luar sana yang terbiasa minum minyak zaitun malah justru menjadikan dia sakit, tidak tambah sehat. Nah, kenapa kok saya mengangkat konsep Karnus itu supaya bisa merangkai semua Tibun Nabawi, gitu ya? Agar benar-benar teman-teman yang praktisi di Tibun Nabawi, apalagi membawa nama Nabi ya, itu menjadikan bisa menerapkannya dengan sempurna, dengan baik. Supaya memang hasilnya lebih maksimal, lebih optimal, kemudian tidak sampai mencoreng kebesaran nama Nabi. Gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ada kasus nih teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi ada orang yang, nah ini, fanatik sekali dengan bekam. Fanatik sekali dengan bekam. Karena sudah punya keyakinan yang luar biasa bahwa semua penyakit bisa sembuh dengan bekam. Nah, suatu ketika dia sudah mempraktekkan ke pasien-pasiennya banyak sekali. Suatu ketika dia sakit, dibekam, kemudian belum sembuh, dibekam lagi, belum sembuh, dibekam, rutin dia bekam gitu ya. Bahkan dia memanfaatkan waktu-waktu yang sangat baik untuk bekam. Misalnya kalau di hadis itu di tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 di pertengahan bulan. Jadi biasanya disunahkan puasa ya, kemudian berbekam gitu ya. Akhirnya sampai satu titik kok nggak sembuh-sembuh ya. Kemudian batinnya itu bertanya, apa ya Nabi Muhammad bohong gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Bahkan kemudian kalau misalnya ada orang yang berniat kurang baik gitu ya, kemudian bertanya, tuh orang itu suka minum zaitun, minyak zaitun, terus dia juga rutin berbekam, toh sakit juga gitu ya. Nah ini yang nanti coba kita dudukkan bagaimana caranya. Jadi
pengobatan itu nggak cuma sekedar begitu saja, teman-teman. Ibaratnya kalau masak, ya. Kalau masak itu ada bahan, ada alat, dan cara masaknya. Cara masaknya. Sama seperti kalau misalnya dalam pengobatan pun juga ada seperti itu. Contoh misalnya kayak Dr. Zaidul Akbar ya, nulis buku JSR ya. Beliau mengupas tentang bahan-bahan herbal yang bisa dipakai, yang punya khasiat cukup luar biasa, bagus gitu ya. Kemudian cara penyajiannya juga, dosisnya juga, itu juga harus diperhatikan. Makanya kemudian saya berapresiasi sekali dengan teman-teman yang punya LKP atau mungkin senantiasa berusaha mensiarkan konsep Tibbun Nabawi ini ke tengah-tengah masyarakat dengan baik dan benar gitu ya. Nah, kita mencoba untuk mengurai sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Kemudian juga ada ruqyah, ya, ada ruqyah syariah gitu ya. Karena memang di dalam Al-Quran pun juga ada, di hadis pun juga ada. Contoh misalnya kalau di hadis, berobatlah dengan madu dan Quran gitu ya. Atau kalau di Quran sendiri pun juga ada yang menyatakan bahwa Al-Quran pun juga syifa gitu ya, penyembuh gitu ya. Nah, makanya kita ada juga yang ruqyah. Selain ini apakah ada banyak teman-teman? Contoh misalnya memakai syiwa, itu juga bagian dari Tibbun Nabawi sebenarnya, tapi nggak saya cantumkan di sini. Kemudian apa? Ada lagi, ada misalnya sholat tahajud gitu ya, itu juga ada gitu ya. Kemudian macam-macam banyak. Jadi intinya kalau belajar Tibbun Nabawi ini adalah hal-hal yang terkait dengan kesehatan dan pengobatan yang didasarkan pada Quran dan hadis gitu ya. Oke. Saya nggak akan ini ya, saya pun juga masih belajar ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Cuman pembelajaran saya ini, saya coba untuk merangkai sebenarnya apa sih yang ada di dalam tubuh kita, kemudian apa sih yang ada di Quran dan hadis yang berusaha untuk Allah turunkan di dunia untuk manusia, gitu ya. Nanti akan kita bahas, gitu ya. Baik. Nah, praktek Tibbun Nabawi, kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu semua yang kemarin sebelum Hari Raya ya, kita coba buka webinar yang 3I Healing ya. 3I Healing ini manipulasi, nutrisi, dan meditasi ya. Cuman di sini saya ganti meditasinya dengan spiritual emosi atau hati gitu ya. Atau hati gitu ya. Mungkin lebih spiritual ya gitu ya. Kalau kemarin meditasi itu bahasa universal ya. Jadi mengkondisikan pikiran dan hati supaya tenang, rileks, damai, selalu bersyukur dan bersabar gitu ya. Nah, cuman di pembahasan kali ini saya coba untuk memakai bahasa lain yang sama-sama I ya, di spiritual emosi ya. Nah, kalau kita melihat dari buahnya tadi, kita bisa sebenarnya mengklasifikasikan menjadi 3. Bahkan kalau di bukunya Dr. Zaidul Akbar, beliau mengatakan bahwa kunci sehat itu ada 3. Yang pertama adalah hati yang sehat, kemudian tubuh yang sehat, dan yang ketiga adalah makanan yang sehat, katanya Dr. Zaidul Akbar. Nah, nanti teman-teman yang akan dapat door prize bisa dibuka di bukunya itu ada satu bab yang Dr. Zaidul Akbar mengupas tentang hal itu. Nah, kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita yang lalu, ya, sebenarnya sama juga. Kalau kita ngomongkan tentang hati yang sehat, katanya Dr. Zaidul Akbar, ini berarti di ranah sini, teman-teman. Nah, di ranah sini ini sebenarnya untuk penyehatannya bisa menggunakan macam-macam. Pertama, zikir, gitu ya. Zikir itu untuk kalbu ya. Kemudian sholat tahajud ya. Kemudian juga membacakan surat-surat dalam Al-Quran, khususnya mungkin kalau teman-teman biasanya memakai ayat-ayat ruqyah, itu juga bisa dipakai untuk pengkondisian hati yang sehat. Ya. Nah, hati sendiri kalau saya kaji itu bukan sebuah organ, teman-teman. Bukan hati itu liver, bukan juga jantung. Ya, kalau di Indonesia ini agak sedikit ini ya, sedikit bias ya. Kalau ngomongkan heart, ya, heart itu kalau di luar negeri itu jantung. Tetapi kalau di Indonesia dikatakan hati. Nah, ini hati yang mana? Yang organ atau yang bukan? Gitu ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini bukanlah sebuah organ, tapi kolbun itu lebih ke emosi dan pikiran. Nah, ada juga beberapa teman-teman yang mengatakan itu adalah emosi karena berkaitan dengan hati. Kalau kita kaji di dalam Al-Quran sebenarnya kata kolbun itu juga dipakai oleh Allah untuk berpikir. Contohnya surat Al-A'raf ya. Allah di situ ada salah satu ayat yang menyatakan bahwa lahum qulubun la yafqahuna biha.
mereka diberikan hati, tidak dipakai untuk berpikir, tidak dipakai untuk memahami. Nah, berarti kolbu di situ itu artinya juga berpikir. Jadi memahami itu adalah mind. Mungkin kalau di terminologi barat universal itu kita kenal organnya otak, tapi abstraknya itu adalah mind. Mind itu pikiran, gitu ya. Nah, pikiran itu bisa mempengaruhi proses berpikir dan juga perasaan. Meskipun dampaknya yang dirasakan itu biasanya di dada, gitu ya. Jadi kalau kita bahagia itu di dada. Nah, kenapa kok spiritual emosi ini sangat berpengaruh dalam kesehatan, gitu ya? Bahkan Rasulullah sendiri ya meriwayatkan dalam satu hadis ya, Inna fi jasadi mudghah, gitu ya. Di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Ala wahiya qalb, gitu ya. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah qalb atau hati. Gitu ya. Nah, kalau di terminologi barat, ini saya coba untuk merangkainya, bahwa sebenarnya pola pikir, pola perasaan kita itu sangat mempengaruhi. Kenapa? Karena organ tubuh kita ini itu dipengaruhi oleh perintah dari otak. Meskipun otak ini nanti kita bisa kupas, nanti insya Allah di next episode kita akan mengkaji tentang sehat holistik ya. Nanti akan saya kupas lebih dalam di sana. Ini kita fokus ke Tibun Nabawi ya. Tapi intinya otak kita itu pola perintahnya dan bahasanya dengan organ tubuh kita, kalau bahasanya itu pakai rasa. Kenapa kok ada rasa nyeri, kemudian ada rasa dingin, ada rasa panas? Itu sebenarnya bahasa tanpa kata. Kalau saya mengatakan itu ada bahasa tanpa kata di dalam tubuh kita yang dipakai organ tubuh kita menyampaikan ke otak kita. Dan otak ini memerintahkannya pun melalui saraf-saraf kita, gitu ya, dengan mekanisme ada hormon dan enzim. Nah, makanya kenapa ketika seseorang itu bersyukur, bersabar, kemudian selalu bahagia, maka dia akan memproduksi hormon-hormon yang kebahagiaan. Dan hormon-hormon kebahagiaan itu bisa diteruskan ke seluruh organ-organ tubuh kita menjadi lebih sehat. Dan ini banyak penelitian di luar negeri sana yang meneliti tentang kaitan emosi dengan penyakit. Orang marah, dia akan sakit apa? Orang cemas, dia sakit apa? Dan seterusnya. Ini sudah diteliti di ilmuwan barat juga. Dia. Termasuk juga beberapa ilmuwan timur pun juga meneliti itu. Saya nggak akan ngupas lebih dalam di situ. Intinya, memang benar. Kalau kita itu bisa menjaga pikiran, perasaan, hati kita, gitu ya. Makanya kalau di resep kita itu sebenarnya luar biasa. Seorang mukmin itu kalau dikasih ujian, dia sabar, itu baik untuknya. Kalau dikasih kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Nah, hanya diperingatkan sama Nabi, gitu ya, ada dua kenikmatan yang orang sering lalai. Yang pertama adalah kenikmatan sehat, dan yang kedua adalah kesempatan. Gitu ya. Makanya kita bersyukur pada kesempatan kali ini, kita diberikan kesempatan untuk mengkaji ilmu di webinar Konsep Kanus dan Tibun Nabawi. Kemudian kita juga bersyukur atas kesehatan yang sudah diberikan. Orang itu baru ingat biasanya kalau sudah sakit. Gitu ya. Orang itu baru menghargai air sumur ketika sumurnya itu sudah mengering. Lah terlambat teman-teman Bapak Ibu semua. Makanya betapa luar biasanya nikmat sehat ini, maka kita perlu jaga. Supaya tidak sampai sakit. Gitu ya. Lah kalau sudah sakit, ya sebenarnya ada juga teknik manipulasinya yang dipakai, dia. Teknik manipulasi itu apa contohnya? Salah satunya adalah bekam. Dia. Bekam ini adalah teknik manipulasi yang untuk membantu peredaran darah kita untuk bersih. Jadi banyak orang yang meneliti tentang ini, banyak profesor dokter juga yang mempelajari tentang ini, meskipun di WHO ataupun di dunia kedokteran masih pro kontra terhadap perizinan bekam. Gitu ya. Saya bergaul dengan beberapa terapis ya, yang sering dipermasalahkan itu adalah bekam. Apalagi yang bekam yang memang mengeluarkan darah. Gitu ya. Tapi kalau kita melihat, sebenarnya kalau kita ini mempelajari nanti ya lebih dalam tentang konsep Kanus ya. Jadi di
di tubuh kita itu banyak saluran pembuluh darah ya, baik ada yang besar dan kecil ya, mulai aorta, vena sampai ke kapiler ya, yang kecil-kecil tapi panjang gitu ya, bahkan ke seluruh di bawah lapisan kulit ini. Ketika misalnya ada sumbatan-sumbatan, ketika ada kotoran-kotoran, entah itu lemak yang tidak termetabolisme atau mungkin kolesterol atau asam urat gitu ya, dengan dia dilakukan bekam, maka kotoran-kotoran itu bisa dibantu secara manipulatif ya, secara tidak alami, dibantu manipulatif untuk diambil. Sehingga ini bisa memperlancar jalur peredaran darah di titik tersebut, termasuk juga men-trigger sumsum tulang belakang untuk menghasilkan sel darah merah yang baru. Sebenarnya kalau secara alami, sel darah merah itu usianya adalah 120 hari rata-rata. Atau sekitar 4 bulan. Jadi tubuh kita itu sebenarnya secara alamiah memproduksi sel darah merah itu setiap 4 bulan sekali. Dengan catatan bahan bakunya ada teman-teman. Terus kalau misalnya kita sedikit-sedikit, mohon maaf ya, bukannya ini, itu baik. Tetapi kalau misalnya sebulan sekali di waktu-waktu sunnah atau mungkin 2 bulan sekali gitu ya. Nah, tapi kalau terus-terusan begitu capek, pegel-pegel dibekam, bahkan mungkin seminggu bisa 3 kali, bahkan 5 kali deh ya, 2 hari sekali deh. Ini yang nanti yang dikhawatirkan, yang kasihan itu adalah sumsum tulang belakang nih teman-teman, yang dipaksa untuk memproduksi sel darah merah. Apalagi kalau seandainya bahan bakunya itu kurang, maka terjadilah defisit sel darah merah. Nah, ini juga membahayakan gitu ya. Makanya kita harus bijak menggunakannya gitu ya. Nah, syukur-syukur kita berusaha untuk sehat gitu ya, supaya tidak perlu manipulatif atau ya sesekali saja manipulatif gitu ya. Nah, kalau yang dikatakan Dr. Zaidul Akbar, malah justru ini yang dibesarkan, makanan yang sehat, nutrisi gitu ya. Katanya Dr. Zaidul Akbar selama 6 tahun belajar di kedokteran, sayang sekali hanya 2 SKS yang mempelajari tentang makanan sehat. Nah ini yang ini. Padahal sebenarnya kalau kita makan sehat itu kalau di Tibbun Nabawi apa? Ya syaratnya cuma 2, halal dan thayyib. Halal dan baik. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam waktu pembahasan konsep kanus nih. Nah, di nutrisi ini ada banyak, contohnya madu, kemudian buah zaitun, kemudian habatus sauda atau jinten hitam gitu ya. Nah, ini buahnya enak teman-teman gitu ya. Bisa dikonsumsi sebagaimana orang-orang dulu mengkonsumsi buah zaitun gitu ya. Kemudian minyaknya juga bisa dipakai digoreng, bisa juga untuk minyak rambut gitu ya. Nggak tahu ya sekarang apakah ada minyak rambut yang seperti ini gitu ya. Oke. Nah, di konsep Karnus ini Bapak Ibu teman-teman, kalau yang tadi ya, kalau di sini itu kaitannya adalah proses penyembuhannya. Tetapi di konsep Karnus ini melengkapi core-nya di sini, apa sih yang menyebabkan sakit? Dan ini kita nukil juga dari ini ya, riwayat Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ya. Jadi dikatakan bahwa al-aslu kulida al-barodah gitu ya. Segala ya, sumber segala penyakit adalah al-barodah. Nah, ini jarang sekali ya dikupas oleh saudara-saudara kita ya. Nah, kalau al-barodah ini dikatakan adalah jeleknya pencernaan. Kalaupun ada yang mengupas tentang ini, al-barodah ini biasanya kaitannya adalah kekenyangan, kemudian tidak proporsional makannya, misalnya harus dibagi makannya berapa, airnya berapa gitu ya. Tetapi kalau di konsep Kanus bisa lebih menyelami lagi, sebenarnya luar biasa. Riwayat ini itu memberikan satu clue ya. Ternyata memang benar segala sumber dari segala penyakit itu adalah pencernaan yang buruk. Nah, pencernaan itu dari mana? Mulai dari mulut, ronggongan, lambung, kemudian termasuk juga hati empedu ya, kemudian usus 12 jari, usus halus sampai usus besar dan sekresinya gitu ya. Nah, cuma nanti kita akan coba apa sih hubungannya, bener gak sih kalau misalnya pencernaannya buruk itu
akhirnya menyebabkan banyak penyakit. Kita kenal nih banyak penyakit. Nah, nanti kita akan coba kupas di konsep Carnus, gitu ya. Sehingga kita nanti benar-benar punya cara cerdasnya. Jadi cara cerdas untuk sehat. Nah, kalau kita kenal asal muasalnya, insya Allah kita bisa menghindari, bahkan bisa tahu nih. Ternyata di tengah-tengah masyarakat, ini saya garis bawahi, di tengah-tengah masyarakat itu banyak kezaliman yang tidak disadari. Ini saya nggak main-main, saya nggak bergurau ya. Banyak kezaliman di tengah-tengah masyarakat kita saat ini, itu yang tidak disadari. Makanya nanti saya berharap teman-teman Bapak Ibu semua yang hadir di webinar kali ini, kemudian paham tentang hal ini, syiarkan. Syiarkan. Sebisanya. Sebisanya. Oke, kita akan kupas nih. Nah, sebelum kita kupas tentang ini ya, ini kita juga punya pendekar ya, seorang dokter Haji Muhammad Wahid ya. Beliau ini luar biasa, punya klinik namanya MGA Marasake. Saya tanya waktu itu, kenapa dokter kok dikasih nama MGA Marasake? Ternyata kepanjangan Mugi Gusti Allah Marasake. Jadi esensi sebenarnya luar biasa di Tibun Nabawi itu adalah sebuah ini ya, ketika kita sakit maka dialah yang menyembuhkan, ya. Allah lah yang menyembuhkan. Sedangkan kayak terapi, kemudian nutrisi, kemudian yang lain-lainnya itu adalah hanya wasilah, gitu ya. Itu keimanan yang harus dibangun. Dan beliau ini luar biasa. Ketika saya berkunjung ke kliniknya di Jombang ya, saya tanya gimana pasien itu di treatment atau dilakukan penanganan. Ternyata apapun penyakitnya sama dokter Wahid ini, yang pertama itu diruqyah. Diajak ngobrol, kemudian dibacakan beberapa ayat-ayat ruqyah ya, kemudian baru diterapi. Habis itu baru konsultasi kesehatannya secara medis. Kalau memang perlu dikasih antibiotik, dikasih antibiotik. Kalau nggak perlu, enggak, dikasih nutrisi. Ya. Luar biasa, waktu saya ke sana itu malah resepnya itu banyak nutrisinya daripada obatnya. Jadi obat itu kalau nggak benar-benar butuh antibiotik ya nggak dikasih antibiotik. Kalau nggak butuh benar-benar dikasih anti nyeri, nggak mungkin dikasih anti nyeri. Apalagi kalau terkait dengan lambung, ya, beliau sudah langsung pakai nutrisinya, ya. Bukan pakai obat-obat yang justru menetralkan asam lambung. Karena beliau sudah mengkaji tentang konsep Carnus, kemudian mengikuti kuliah-kuliahnya. Jadi ada kuliah konsep Carnus ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Itu 2 hari 1 malam, full ilmu, full praktek gitu ya, sehingga Bapak Ibu benar-benar tahu dan dibuktikan secara ilmiah apa yang sudah dinubuahkan beberapa abad yang lalu oleh Nabi Muhammad gitu ya. Nah, oke, kita akan mempelajari tentang konsep Carnus ini Bapak Ibu. Konsep Carnus ini apa? Konsep Carnus itu adalah metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma Sang Khalik, Sang Pencipta. Mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Luar biasa. Jadi karena kita khalifah fil ard, nggak tahu yang dipimpin ya kurang baik berarti gitu ya. Makanya di konsep Carnus ini kita akan mengkaji, bertadabbur dan bertafakur ya. Jadi tentang konsep ini. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Kita ini tubuh, ya. Tubuh ini sebenarnya adalah kendaraan kita hidup di dunia. Yang nantinya pun juga akan kita tinggalkan, gitu ya. Nah, tubuh ini ibarat kendaraan, ibarat mobil. Coba deh Bapak Ibu, kalau misalnya punya kendaraan mobil atau motor, yang dibaca apa? Kan buku manual. Buku manual itu tentang pengoperasiannya sampai perawatannya. Itu pasti. Nah, sayangnya manusia ini diturunkan awalnya belum ada user guide-nya, belum ada buku panduannya, belum ada buku manualnya. Kemudian barulah para utusan-utusan terdahulu kemudian mencari kebenaran, mencari informasi-informasi tentang ketuhanan sampai tahu tentang Al-Khaliq, kemudian diberikan ilham dan wahyu gitu ya. Sampai akhirnya dibukukanlah kitab-kitab yang sudah ada sekarang ini. Salah satunya mungkin Al-Qur'an ya. Nah, di situ itu adalah guidance sebenarnya, gitu ya, guidance. Nah, sebenarnya kayak ayat-ayat itu kalau kita kaji itu memang ada ayat-ayat yang
kauliyah dan kauniyah. Ada ayat-ayat yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Jadi kalau misalnya Allah berfirman menciptakan langit dan bumi dan seterusnya, ya, tanda-tanda, berarti ayat-ayat bagi orang yang berpikir itu berarti adalah ayat-ayat yang tersirat. Termasuk kalau kita mau membaca tubuh kita, buku manualnya, boleh, ada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kita juga bisa membaca tubuh kita. Karena perintah kita pun yang pertama adalah Iqra, bacalah. Gitu ya. Yang dibaca gimana? Ya udah sifat-sifatnya, cara kerjanya, struktur tubuh kita, dan bagaimana cara merawatnya. Itu sebenarnya bisa kita pelajari dengan ilmu dasar. Ilmu dasar itu ada ilmu biologi, ada ilmu fisikal, ada ilmu kimia, ada biomolekuler, dan macam-macam. Sebenarnya tubuh kita ini adalah kumpulan. Jadi konsep Karnus ini adalah konsep yang dirangkai, ditemukan oleh Bapak Iwan Beni. Ya. Beliau itu mempelajari banyak bidang ilmu, baru mendapatkan kesimpulan bahwa manusia itu adalah puncak dari segala ilmu. Jadi di situ ada fisikanya, ada kimianya, ada kelistrikannya, ada magnetnya, ada macam-macam. Makanya kalau kita belajar tentang ilmu dasar sebenarnya itu adalah ada di dalam tubuh kita. Ya, makanya kita nanti akan membahas tentang konsep Karnus ini. Nah, saya mulai dari peta kehidupan alam semesta nih Bapak Ibu. Ini kita akan belajar tentang siklus energi kehidupan. Kenapa ini penting? Karena ada kaitannya sama nanti benar nggak fungsi pencernaan itu apa? Nah, di dalam siklus energi kehidupan, gitu ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan senyawa-senyawa ya, yang kecil, gitu ya. Yang kecil bahkan tak terlihat. Ada yang tak terlihat, ada yang terlihat kalau sudah berkumpul dalam jumlah yang besar. Contoh misalnya kayak air itu mungkin bisa kelihatan. Oksigen kita nggak bisa lihat, nitrogen nggak bisa kita lihat, gitu ya. Tapi wujudnya itu ada. Nah, kalau dulu kita belajar tentang kimia, ya kimia, maka kita akan belajar tentang hal-hal itu, unsur-unsur yang ada di alam semesta, termasuk juga senyawa-senyawa yang ada di alam semesta ini. Nah, Allah sudah menciptakan banyak senyawa ini dan kita bisa melihat di unsur kimia periodik ya. Tapi kita nggak membahas itu lebih dalam ya, yang kita butuhkan aja. Jadi unsur-unsur ini kalau di konsep Karnus itu dikatakan sebagai low energy molekul. Molekul dengan energi rendah. Ibaratnya kalau misalnya kita punya cadangan energi ya kayak baterai lah. Baterai itu kan energinya rendah. Gitu ya. Tetapi Allah menciptakan yang namanya tumbuhan atau tanaman. Gitu ya. Ya, tanaman itu kan punya batang, punya daun, punya akar ya. Nah, akar ini yang kemudian menyerap H2O, kemudian juga beberapa mineral ya, kemudian naik ke atas gitu ya, di daun ya. Nah, di daun inilah kita dulu belajar di SD ya, itu tentang fotosintesis. Kalau dulu pelajaran kita itu apa sih fotosintesis? Masak tumbuhan memasak makanan gitu ya. Masak air biar matang gitu ya. Ini kan air ya. Sebenarnya kalau di konsep Karnus lebih detail lagi. Kalau misalnya kita belajar di fundamental konsep Karnus itu juga lebih detail ya, Bapak Ibu teman-teman. Tapi saya coba untuk merangkum rangkaian globalnya aja. Nah, disinilah Allah menciptakan matahari itu punya tugas yang luar biasa. Beliau punya sinar yang luar biasa dan kita kenal dengan UV ya. Sinar UV ini mampu memecah H2O dan juga molekul-molekul yang lain itu pecah. Kemudian sama klorofil, zat hijau daun itu dirangkai ini teman-teman. Ibaratnya gini, ini ada baterai 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian dirangkai dengan tujuan apa? Supaya energinya semakin besar. Jadi kalau satu baterai itu energinya kecil, mungkin hanya bisa menghidupkan lampu LED 1 ya. Kalau dirangkai 3 bisa menghidupkan lampunya senter ya, bahasa Jawa sentolop ya. Kalau dirangkai lebih panjang lagi mungkin bisa menghidupkan radio, bisa menghidupkan televisi atau menghidupkan apa saja gitu ya. Nah sama sebenarnya di alam semesta ini Allah menciptakan tumbuhan itu untuk merangkai molekul-molekul kecil tadi itu menjadi rangkaian panjang. Dan ini yang disebut sebagai high energy polymer. Dan yang luar biasa, ini tadi teman-teman, kita dengan teknologi manusia secanggih apapun,
air kalau digodok dengan suhu 100 derajat Celcius, 200 derajat sampai 1000 derajat Celcius pun tidak mampu memecah molekul air. Dia hanya bisa berubah dari bentuk cair ke bentuk gas, berbentuk uap. Dan itu molekulnya juga tetap H2O. Tetapi Allah membuat skenario dengan sinar UV yang mampu memecah elektronnya sehingga pecah deh, oksigennya sama hidrogennya. Kemudian dirangkailah di dalam klorofil tadi itu menjadi rangkaian ini, teman-teman. Kita kenal dengan nama karbohidrat. Karbohidrat itu kalau kita lihat ya sama, ada C, ada H, ada O yang berderet ya. Ini kayak baterai dirangkai panjang. Kemudian kita juga kenal dengan protein. Nah, protein ini juga panjang, ada N-nya, ada C-nya, ada O-nya ya. Kemudian juga lemak atau biasa dikenal kalau di kimia ataupun mungkin di kedokteran dengan trigliserid. Karena dia punya 3 rantai panjang ya. Kemudian disatukan dengan ini. Makanya berarti kan 3 ya, trigliserid. Ini juga sama, susunan dari karbon, hidrogen, oksigen, panjang deh. Semakin panjang ya semakin besar. Dan ini yang kita sebut sebagai high energy polymer. Gitu ya. Jadi luar biasa ya tumbuhan itu pengaruhnya gitu ya. Jadi itu adalah salah satu ketundukan tumbuhan terhadap perintah Allah gitu ya. Itu juga salah satu tasbihnya gitu ya, kepada Allah gitu ya. Nah kemudian tumbuhan ini dimakanlah sama herbivora, entah itu sapi, kambing, ayam dan seterusnya gitu ya. Nah sebagian dipakai untuk menghasilkan energi gitu ya. Kemudian sebagian dipakai untuk pertumbuhan otot gitu ya. Sebagian nanti dikeluarkan menjadi H2O juga, entah itu lewat feses atau urin ya. Kemudian karbon dioksida juga ya. Dan dia menyerap juga H2O untuk proses pemrosesan makanan di dalam selnya menjadi energi sel. Kemudian juga dimakan sama karnivora juga sama, sebagian nanti dipakai untuk energi, sebagian untuk pertumbuhan, sebagian dibuang melalui feses gitu ya. Nah, begitu pula kita manusia. Nah, kita makan ada yang dari tanaman atau tumbuhan ya berupa sayur dan buah gitu ya. Ada juga biji-bijian ya seperti nasi kita, gandum, oat dan seterusnya gitu ya. Kemudian juga ada yang dari daging-dagingan, ayam, kambing, sapi deh, yang kemudian kita makan, termasuk juga ada susunya ya. Itu kita makan, kemudian sebagian jadi energi sel, sebagian dipakai untuk pertumbuhan, sebagian juga dikeluarkan melalui feses, dan feses pun nanti juga Allah menciptakan bakteri mikroba virus untuk mengurai kembali sisa-sisa makanan tadi untuk menjadi low energy molekul kembali. Terus putar, teman-teman. Jadi kalau di konsep Karnus, perputaran ini adalah siklus energi kehidupan. Nah, perpindahan energi ini itu sebenarnya esensinya adalah perpindahan elektron, teman-teman. Ini nanti kalau lebih detail di konsep Karnus, teman-teman bisa ikut ya di angkatan ke-7, semoga saja dalam waktu dekat ya. Nah, disinilah sebenarnya yang terjadi itu tumbuhan merakit, intinya saja ya, supaya teman-teman paham, saya ulangi globalnya. Tumbuhan ini merakit dari unsur-unsur atau molekul yang energinya rendah menjadi energi besar. Kemudian kita ataupun hewan-hewan ini memotong-motong lagi menjadi monomer yang sebagian potongannya itu menjadi energi sel. Energi sel ini disebut sebagai ATP, adenosin trifosfat. Ya, nggak perlu dihafalkan teman-teman, yang penting tahu. Oke ya, baru kita akan membahas tentang manusia. Sebentar. Oke. Nah, manusia ini memang kita terdiri dari yang tampak dan tidak tampak. Kita punya tubuh atau raga, ya, jasad, ya. Kita juga punya roh dan jiwa. Tapi di dalam pembahasan konsep Karnus kita batasi di tubuh ya. Ini kita mengkaji tentang tubuh manusia. Di konsep Karnus, tubuh manusia ini adalah organisasi dari 100 triliun sel. Masing-masing sel ini akan membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem, dan sistem ini membentuk manusia, tubuh kita. Nah, contoh ini, sel itu ada macam-macam, ada sel kulit, sel rambut, sel otot, sel darah merah, sel darah putih, macam-macam gitu ya.
Dan sel-sel ini berkumpul. Ini contoh misalnya sel-sel kulit berkumpul digabungkan dengan satu zat ya, kemudian menjadilah jaringan kulit. Kemudian sel-sel otot ya, bentuknya kalau mungkin teman-teman yang sudah familiar sel darah merah, bentuknya bulat pipi gitu ya. Ada juga yang selnya itu bentuknya seperti ini. Sel-sel otot itu modelnya seperti itu. Ada juga sel yang bersilia gitu ya, macam-macam gitu ya. Ini adalah sel-sel tubuh kita. Nah, sel-sel otot misalnya berkumpul menjadi beberapa sel ya, tergabung jadi otot gitu ya. Ada otot tricep, bicep, ada otot macam-macam ya. Itu. Nah, masing-masing jaringan ini nanti berkumpul menjadi organ jadi sistem. Sistem kita punya sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem sekresi dan macam-macam gitu ya. Itu banyak sistem di tubuh kita. Nah, dan rangkaian dari semua sistem inilah manusia. Gitu ya. Nah, kalau kita ibaratkan nih teman-teman, supaya lebih memudahkan kita memahami, tubuh kita itu tidak ubahnya seperti negara. Negara kita Indonesia itu kan terdiri dari 270 juta jiwa, 270 orang, yang masing-masing orang itu membentuk kelompok ya, mulai dari RT kumpul-kumpul jadi RW kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai negara ya. Mulai dari rakyat jelata sampai Pak Presiden ini memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, itu sama teman-teman sel tubuh kita. Mulai dari sel rambut, sel kulit, sel mata, sel telinga, sel hidung, sel organ-organ tubuh kita, sel darah merah. Semua sel itu ibaratnya adalah warga tubuh kita. Ya, yang masing-masing sel itu sama-sama sel. Ibaratnya kalau apa sih bedanya saya dengan Pak Presiden? Ya sama-sama manusia, sama-sama butuh makan. Tetapi hanya perbedaan adalah fungsi dan tugasnya. Ya. Lah, nasibnya ada yang beda nasib gitu ya. Oke lah, itu beda nasib gitu ya. Nah, tapi intinya sel itu juga sama. Semua sel itu sama-sama sel, sama-sama butuh makan. Bedanya hanyalah di fungsi dan tugasnya masing-masing. Oh, sel kulit ini melindungi organ di dalamnya, kemudian mengatur kelembapan, kalau misalnya panas dia akan berkeringat dan macam-macam gitu ya. Kemudian ada sel otot ya yang menopang gerak kita. Kemudian ada sel organ di dalam lambung misalnya berfungsi untuk gerak peristaltik untuk mencerna makanan dan seterusnya. Ya. Nah, itu setiap sel ini membutuhkan nutrisi nih teman-teman. Untuk apa? Sebagai energi dalam menjalankan fungsi kerjanya dan bisa juga untuk beregenerasi. Sama dengan kita butuh makan untuk apa? Ya untuk energi, untuk menjalankan fungsi kita dan juga untuk bereproduksi juga. Nah, menghasilkan keturunan. Nah, setiap sel yang mati di dalam tubuh kita itu juga akan diganti dan pergantian sel itu juga butuh nutrisi. Jadi di negara kita itu kan sama, ada yang kematian, habis kematian ada kelahiran. Makanya saya juga takjub sekali ketika kita tidur gitu ya. Kita doanya apa sih? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut gitu ya. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Padahal tidur. Dulu saya bertanya-tanya mulai zaman TPQ ya. Baru tersadarkan ternyata memang pada saat tidur kita itu banyak kematian-kematian sel gitu ya. Kemudian ketika kita bangun juga kita mengucapkan alhamdulillah yang telah menghidupkan setelah mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur gitu ya. Jadi dalam proses tidur kita itu banyak regenerasi sel gitu ya. Makanya kalau dikatakan kullu nafsin setiap orang itu adalah imam gitu ya, pemimpin, itu benar adanya. Jadi kita itu seperti memimpin 100 triliun sel. Tidak main-main, kalah loh Pak Presiden. Pak Presiden itu hanya mengatur 270 juta. Kita memimpin 100 triliun. Tidak main-main. Kalau kita nggak kenal rakyat kita, maka kita zalim gitu ya. Makanya kita harus benar-benar tahu apa yang dimaui sel tubuh kita. Oke, supaya nggak memperpanjang gitu ya. Nah, disinilah konsep Karnus itu punya quote yang luar biasa sama Pak Iwan ya. Ini beliau adalah foundernya konsep Karnus. Manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Makanya katanya Dr. Zaidul Akbar, ya makanan itu penting, makanan yang sehat gitu ya.
Nah, nanti akan kita bahas. Nah, makanan yang kita makan nih teman-teman, Bapak Ibu semua, dalam konsep Karnus, itu semua makanan yang halal dan baik. Itu adalah makanan yang calon nutrisi sel. Oke, maaf. Masih calon. Kenapa? Kalau misalnya kita ambil salah satu contoh sel di sini ya. Sel itu pun juga sebuah organisasi nih teman-teman. Ada pemimpinnya, inti sel, kemudian ada organel-organelnya, ini warganya. Nah, salah satu warganya itu ada yang bertugas untuk sebagai dapur, memasak untuk menjadikan energi. Nah, organel itu disebut dengan mitokondria. Ya. Nah, sel-sel tubuh kita ini tidak kenal yang namanya sate, tidak kenal namanya rawon, gulai, tidak kenal namanya pecel, itu tidak kenal teman-teman. Nah, sel itu kenalnya apa? Begitu kita makan nasi atau golongan karbohidrat ya, nasi, tepung, kemudian umbi-umbian ya, itu nanti dirubah dulu menjadi glukosa, itu baru sel tahu dan mau makan. Jadi sel kita itu juga ada mulutnya nih teman-teman. Nah, mulut ini akan terbuka ketika ada yang mengetok pintunya. Luar biasa organisasinya sel itu. Nah, yang mengetok pintu inilah yang kita sering kenal dengan insulin. Nah, ini baru banyak loh orang yang nggak tahu insulin itu tugasnya apa. Dikira bahwa insulin itu yang gara-garanya diabetes, gitu ya. Padahal diabetes itu bukan gara-gara insulin, tetapi kebudekan terhadap insulin atau resistensi insulin kalau bahasa kedokteran, gitu ya. Nah, diketok satu insulin nggak dengar, butuh 2 insulin baru buka. Nanti 2 insulin nggak cukup, 4 insulin dan seterusnya. Makanya ketika orang sakit diabetes, kalau sudah obatnya nggak masal, yang biasanya dipakai untuk mencuci pankreas yang menghasilkan insulin, itu harus suntik insulin. Apakah disuntik insulin sembuh? Enggak, karena problem utamanya itu enggak selesai. Nah, nanti akan kita bahas di konsep Karnus itu, akar masalahnya diabetes, akar masalahnya segala macam penyakit itu ternyata berasal dari pencernaan yang buruk. Sebagaimana hadis tadi. Nah, kita lanjutkan ini dulu. Kalau kita makan daging, protein ya, kalau bahasa golongan kita golongan protein ya, daging, telur, tahu tempe, itu harus diubah dulu menjadi asam amino. Kalau kita makan minyak atau lemak, contoh misalnya minyak zaitun ya, itu kalau misalnya dipakai lauk atau dipakai menggoreng lauk gitu ya, nah itu juga nanti harus dirubah trigliseridnya itu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang mengikat tadi itu gliserol ya, yang ini asam lemak ada omega 3, 6, dan 9 itu dipotong-potong dulu, baru bisa dimakan oleh sel. Kemudian vitamin dan mineral, ya mineral dijadikan ion dan vitaminnya dibebaskan dari ikatannya supaya bisa masuk ke sel tubuh kita. Nah, saya ibaratkan gini Bapak Ibu, kalau kita ke warung sate, ya, sebenarnya apa yang kita inginkan adalah seporsi nasi sate yang enak, lezat. Ya. Terus kemudian orang yang punya warung sate ini apa yang dia lakukan? Dia kulaan. Kulaan apa? Kulak daging kambing yang bagus, kemudian kulak beras yang kunel, ya, kemudian kulak bumbu-bumbunya, dan seterusnya. Kemudian bahan-bahan itu dibawa kemana? Ke dapur. Di dapur itulah dimasak. Nasinya dimasak supaya berasnya dimasak supaya jadi nasi yang kunel, matang deh. Kemudian dagingnya tadi ditusuk ya, kemudian dibakar pakai api deh sampai akhirnya matang dan jadilah seporsi nasi sate. Dihidangkanlah kita, kemudian kita makan. Nah, dalam pertanyaannya, kalau Bapak Ibu dan mungkin saya sebagai konsumen tadi, peduli nggak dengan kambing itu kambing dari mana? Nggak peduli. Beras dari mana? Nggak peduli. Bumbunya apa? Nggak peduli. Yang penting nasi satenya enak. Nah, itu sama ibaratnya seperti sel kita tadi, teman-teman. Tubuh kita itu makan sate, makan rawon, makan macam-macam tadi itu. Sel kita nggak butuh itu. Yang dibutuhkan glukosa, asam amino, asam lemak gliserol, dan ion dan vitamin yang sudah dibebaskan ikatannya. Nah, ini tadi makanan-makanan yang kita makan itu perlu dimasak dulu di dapur. Dapur tubuh kita itu siapa? Organ yang bernama lambung, teman-teman. Kemudian masaknya pakai api apa? Kalau di dapur sate itu kan pakai arang dan api ya. Nah, kalau di tubuh kita ada api yang luar biasa yang kita kenal dengan asam lambung.
Kalau senyawanya adalah HCl, gitu ya. Nah, asam lambung atau HCl inilah api yang diciptakan oleh Allah di dalam lambung kita, gitu ya. Tugasnya apa? Lambung itu diberikan tugas oleh Allah mencerna makanan-makanan ini tadi supaya bisa dipotong-potong lagi, nanti supaya di bawah sel darah merah bisa dimakan oleh sel tubuh kita. Oke? Nah, ini saya coba buatkan siklus nutrisi dan energi di dalam tubuh kita yang lebih kompleks, gitu ya. Nah, saya kasih contoh nih, kalau tadi sate, saya ganti pecel. Pecel ini sebenarnya luar biasa komplit ya teman-teman ya. Nasinya ini berarti sudah ada karbohidratnya, proteinnya dari telur, tempe, bahkan mungkin kacang-kacangnya ya. Kemudian ada lemaknya juga, lemak dari kacang, kemudian juga dari beberapa ini ya, minyak yang dipakai goreng ya. Kemudian juga ada bumbunya, kan ada tomat, ada macam-macam, itu vitamin dan mineralnya juga dapat gitu ya. Oke, ini katakanlah seporsi pecel kita makan buat sarapan tadi gitu ya. Masuk nih ke dalam sistem pencernaan kita. Yang pertama itu ada di dalam mulut. Di dalam mulut ini yang utama adalah proses mekanik memecah-mecah makanan ini supaya jadi agak lebih kecil ya. Supaya nanti ketika dilanjutkan ke lambung itu sudah dalam potongan kecil-kecil. Jadi luar biasa, kayak pabrik di tubuh kita itu. Nah, dari sini sebagian kecil juga ada enzimatisnya dengan petialin atau air liur kita. Makanya kenapa glukosa atau karbohidrat yang kita makan atau nasi yang kita makan, kalau kita kecap agak lama, dia akan berasa manis. Nah, kalau belum pernah, dicoba deh. Nanti makan nasi dikunyah agak lama, nanti lama-kelamaan agak terasa manis. Ya, itu berarti karbohidratnya sudah sebagian mudah menjadi glukosa. Nah, kemudian masuk nih, kalau masalah daging, tahu, tempe belum tercerna. Baru nanti begitu masuk di lambung inilah akan proses lagi nasinya tadi karbohidratnya diproses lagi yang kedua kalinya di sini untuk menghasilkan glukosa. Kemudian proteinnya dipotong-potong, kemudian pakai enzim ya, pakai proses kimiawi di sini untuk dijadikan asam amino. Kemudian lemaknya ini tidak diproses teman-teman, tapi nanti dibungkus oleh protein yang kita sebut dengan lipoprotein. Makanya kita kenal dengan LDL, HDL, VDL gitu ya. Itu adalah bentuk lipoprotein. Ibaratnya gini, lemak itu nggak larut di dalam air, nggak larut dalam darah. Ya. Supaya bisa dibawa oleh sel darah merah kita, itu perlu dibungkus, perlu diwadahi. Nah, itu kalau di kuliah konsep kanus biasanya Pak Iwan itu menggambarkan seperti kue klepon. Di dalamnya itu ada yang nggak bisa dibawa, kemudian dibungkus. Ya, dibungkus dengan protein, akhirnya jadi lipoprotein. Nah, semua nanti akan dilanjut ya dari lambung itu, dan disinilah perannya HCl atau asam lambung ini luar biasa. Dia ditugasi oleh Allah dalam waktu 3-5 jam. Makanan itu harus sudah tercerna. Selesai nggak selesai, lanjut. Nah, makanya proses di pencernaan kita itu batch system. Jadi per paket. Makanya tidak baik kalau misalnya kita ngemil terus setiap hari. Karena yang bagus itu kalau di konsep kanus, makan itu memang batch system. Udah makan sarapan lagi, udah sarapan. Kalau nanti mungkin agak siangan, mungkin snack sedikit nggak masalah. Ya. Tapi jangan makan terus nanti sejam lagi makan, belum selesai sudah di ini. Nah, itu nanti mempengaruhi karena ada satu senyawa di sini itu yang aktif ketika ada ini. Jadi sudah asam lambungnya sudah bekerja agak lama, dia mulai aktif untuk mencerna protein. Gitu ya. Nah, itu modelnya seperti itu. Nah, disinilah perannya HCl itu. Kenapa kok HCl itu diciptakan oleh Allah asam pekat? pH-nya itu antara 1-3 teman-teman. Itu kalau ibu-ibu biasanya pakai membersihkan kamar mandi ya. Itu kan sebenarnya adalah kerak ya. Protein yang mengerak, yang itu kalau cuma sekedar sabun nggak bisa muprul, nggak bisa pecah. Makanya disiram dengan Porstek atau apa ya. Itu sebenarnya komponennya adalah HCl. HCl itu lebih pekat, lebih keras daripada air aki H2SO4 gitu ya. Nah, karena tujuannya tadi rata-rata 4 jam harus sudah selesai. Selesai nggak selesai dilanjut nih.
Nah, nanti keluar dari asam lambung inilah kemudian dinetralkan pH-nya dengan garam empedu. Makanya batu empedu itu proses untuk menetralisir supaya nanti begitu masuk ke usus halus atau usus 12 hari itu sudah netral pH-nya. Nah, baru kemudian di usus halus ini proses penyerapan. Inilah gerbang dunia kita dengan dunia sel. Nanti makanan-makanan yang sudah kecil-kecil, yang sudah ukuran monomer, itu akan dibawa oleh sel darah merah, diedarkan melalui sirkulasi pembuluh darah. Diedarkan ke seluruh pembuluh darah. Ini yang besar ya, nanti ada cabang-cabang kecil-kecil ya, itu sampai ke sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, nanti ketika ketemu sel, maka ngetuk nih. Sel-sel, ada glukosa nih, mau nggak? Oke, mau, masuk. Sel-sel, ada lemak nih, ada lipoprotein. Begitu dia mau, maka butuh satu tambahan alat pemotong atau guntingnya. Itu namanya enzim lipase. Nah, ini dicerna aja ya teman-teman ya. Nggak perlu dihafalkan, gitu ya. Yang penting teman-teman tahu. Jadi lemak tadi yang berbentuk lipoprotein itu harus dipotong dulu oleh gunting yang namanya lipase supaya jadi asam lemak dan gliserol atau keton nanti supaya bisa masuk. Kalau enzim lipase ini dari mana? Itu adalah dari dari asam amino, dari protein yang sudah dirubah oleh asam lambung kita menjadi asam amino. Dia bahan bakunya enzim lipase. Nah, kemudian baru di sel inilah nanti dimasukkan ke mitokondria untuk diproses lebih lanjut sampai jadi ATP. ATP ini adalah energy cell. Oke. Nanti sisanya akan dibuang, yang enggak terserap nanti masuk ke usus besar, kemudian keluar jadi feses. Kalau di ini disaring oleh ginjal nanti ke urin, gitu ya. Oke, Mas, hubungannya apa dengan penyakit? Gitu ya. Nah, ini teman-teman. Saya tadi sudah menyatakan ada kedoliman massal di tengah-tengah masyarakat yang tidak banyak disadari. Makanya saya karena sudah tahu, saya mempelajari konsep Kanus, berusaha untuk mensiarkan ke teman-teman dan harapannya nanti teman-teman Bapak Ibu semua juga mensiarkan kepada orang yang tidak tahu. Apa kedolimannya itu? Kedolimannya itu adalah menetralkan asam lambung dengan alasan apapun. Biasanya alasannya itu adalah, Mas, ini aku sakit mah, atau Mas, asam lambungku lagi berlebih nih. Ini dengar suaranya terus perih banget gitu ya. Nah, biasanya kalau kita berobat memang selama ini biasanya diberikan obat namanya antacid. Antacid itu adalah obat yang memang tujuannya menetralisir asam lambung. Dia bersifat basa. pH-nya 8-10. Nah, tadi asam lambung itu pH-nya 1 ya. Kemudian dikasih sama antacid tadi, pH-nya bisa jadi 6 atau 7. Ini seperti air biasa nih teman-teman. Rasanya enak, adem, tetapi efek sampingnya teman-teman, maka proses pencernaan tadi tidak terjadi di lambung kita. Saya garis bawahi ya. Ketika kita meminum antacid, atau mungkin sekarang ada yang bukan obat, tapi air, dikenal dengan air alkali. Nah, ini ada yang menisbatkan ke air zam-zam, padahal beda sekali air zam-zam dengan air alkali. Zam-zam memang ber-pH nggak tinggi-tinggi amat, dia agak netral, tapi dia itu bersifat basa karena banyak mineral yang ada di dalam sana. Nah, beda sama air alkali yang dibuat oleh manusia, yang pH-nya tinggi, efeknya sama seperti antacid yang menetralkan asam lambung. Memang kalau orang perih lambungnya, rasanya adem, sudah nggak perih lagi. Karena apa? Asam lambungnya tadi dinetralkan. Dalam pertanyaannya, kalau misalnya lambung, sebenarnya problem lambung itu banyak teman-teman. Salah satunya itu adalah luka lambung. Karena sebenarnya mukosa lambung kita, dinding lambung kita itu usianya itu 3-5 hari sudah hancur kena asam lambung. Dan itu harus diregenerasi. Ada juga GERD itu yang katupnya di sini itu agak longgar ya, agak lower ya. Akhirnya asam lambungnya naik ke atas, akhirnya di tenggorokan kita itu terasa panas gitu ya. Itu bukti kalau asam HCl kita itu adalah seperti api, sifatnya panas gitu ya.
Nah, ini yang menyebabkan apa? Saya balik ke slide sebelumnya nih teman-teman. Makanan yang kita makan dikunyah di dalam mulut, oke, sebagian nasi sudah menjadi glukosa. Kemudian masuk ke lambung, ketika lambung dinetralkan, apa yang terjadi? Glukosa nasi tadi sudah nggak dipecah lagi. Kemudian apalagi protein, nol. Glukosa masih ada dari mulut dan sebagian kecil karena mungkin karbohidrat itu masih gampang dicerna. Lemak itu nanti motongnya kan nanti di peredaran darah waktu mau dikasihkan ke sel. Yang motong enzim lipase. Enzim lipasenya nggak ada nih teman-teman karena proteinnya nggak dipecah, nggak ada enzim lipase. Akhirnya lemak nggak dimakan oleh sel, ngendon di dalam darah. Ya, kalau ngendon di dalam darah, baik glukosa ataupun yang lainnya, ya. Nah, lemak yang ngendon di dalam darah ini bisa nanti terjadi reaksi tertentu, bisa menjadi plak, menyumbat pembuluh darah, akhirnya apa? Tekanan darah tinggi. Udah, kita nyeleni hipertensi. Nah, kemudian kalau lemak-lemak tadi menutup reseptor insulin di dalam sel, maka terjadilah kebudakan insulin. Akhirnya jadilah diabetes. Kenapa? Karena gula yang diproduksi nggak bisa dimakan sel. Kemudian otak memerintahkan, ini masih lapar, gitu ya. Akhirnya makanya orang diabetes itu lapar terus, gitu ya. Kemudian apalagi obatnya itu memacu pankreas, kemudian menghambat liver untuk glucogeogenesis, gitu ya. Membentuk glukosa dari cadangan makanan yang kita punya, gitu ya. Nah, ini kacau sekali teman-teman. Nah, hipertensi kalau terus-terusan bisa nanti stroke, bisa nanti macam-macam, gitu ya. Bahkan kalau terjadi reaksi oksidatif dalam darah, nanti akan kita bahas, itu bisa jadi kanker. Gitu ya. Nah, terus empedu tadi yang menghasilkan sekresi garam empedu yang harusnya 10 mili, gitu ya, karena sudah dinetralkan dengan antasid obat mah ataupun mungkin air alkali tadi, akhirnya yang keluar cuma 2 mili, 4 mili. Akhirnya sisanya itu disimpan di empedu, akhirnya lama-kelamaan mengkristal nih teman-teman, jadilah batu empedu. Nah, kemudian efek yang lainnya, sel-sel kita kelaparan nih teman-teman. Tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, bahkan regenerasinya pun juga nanti akan terhambat. Oke ya, ini poin pertama. Gitu ya. Jadi ternyata ketika lambung bermasalah, kemudian dinetralkan, maka nutrisi sel ini sudah tidak tersedia. Dia ngendon di dalam darah, ditumpuk dalam lemak tubuh, ya. Sel-sel kita kelaparan, akhirnya fungsi organ menurun. Makanya terjadilah degeneratif. Penyakit degeneratif itu banyak teman-teman, mulai dari mah, GERD, karena sel-sel lambung kita itu tidak terrekonstruksi dengan baik, kemudian hipertensi, stroke, diabetes, gagal ginjal, saraf kejepit juga, osteoporosis, osteoartritis. Jadi kalau misalnya yang kena itu adalah tulangnya, ya keropos, sendinya keropos, gitu ya. Bisa jadi kalau di tulang punggung akhirnya jadi saraf kejepit, gitu ya, dan seterusnya. Termasuk kepikunan, penuaan dini, dan lain-lain. Ini adalah problem-problem penyakit yang hadir di masa kini akibat kedoliman massal penetralan asam lambung. Biasanya langsung muncul pertanyaan, loh mas, kalau nggak dikasih obat mah, terus dikasih apa? Jadi itu nanti kita akan bahas di konsep Carnus. Jadi konsep Carnus itu cerdas. Loh, kenapa kok nggak ada second opinion? Pendapat kedua, kalau lambung bermasalah, kalau lambungnya bocor, ibarat warung sate tadi itu atapnya bocor, ya ditambal dulu sementara. Pakai apa? Nah, Pak Iwan membuat formulasi konsep Carnus itu satu makanan nutrisi yang bisa menjadi pati resisten, yang dia tidak hancur di dalam lambung selama 4 jam. Dia melapisi luka lambung. Kemudian dikombinasi dengan kolagen, itu yang nanti kolagen itu adalah protein triple helix ya. Jadi bentuknya kayak kepang gitu ya. Itu adalah yang dipakai bahan utama untuk sel-sel organ kita. Dan ini yang cocok adalah kolagen dari sapi. Dan tentunya harus halal ya, harus halal. Itu. Oke ya, nanti kita solusinya nanti di belakang gitu ya. Yang jelas teman-teman akan tahu, oh ternyata dari pencernaan yang buruk itu muncul berbagai masalah.
Nah, nutrisi sel yang tidak tersedia dengan cukup juga dapat mengganggu proses regenerasi sel. Sel itu membelah, teman-teman, gitu ya. Membelah, ya. Dan Allah sudah membuat sebuah cetak biru atau blueprint yang kita kenal sebagai DNA. Itu yang menjamin sel baru akan sama seperti sel induknya. Nah, ini kalau nanti ada provokator nih, gitu ya. Ada reaksi oksidatif parsial di dalam darah karena kelebihan lemak tadi. Ingat, darah kita ada oksigen. Kalau terjadi pembakaran tidak di piston, tidak di mitokondria, tapi di pembuluh darah, terjadilah radikal bebas. Ini bisa mempengaruhi DNA sehingga salah perintah, ya, sehingga terjadilah sel abnormal. Jadi kalau penyakit degeneratif tadi itu karena sel kelaparan, kalau penyakit sel abnormal itu karena salah perintah, DNA-nya berubah, resepnya berubah. Nah, apa sih sebenarnya sel abnormal itu? Sel abnormal itu adalah sel yang tidak seperti semula, nggak normal, dan pertumbuhannya tidak terkendali. Contohnya kanker, tumor, kista, miom, bahkan yang paling kecil kutil. Kutil itu juga sel abnormal. Keloid juga sama. Jadi ibaratnya gini, teman-teman. Kalau kita teriris pisau, misalnya jari kita teriris pisau, kemudian luka, ya, sel kulit kita itu kan rusak. Harusnya perintah otak kita ini ke dalam sel itu adalah memproduksi sel kulit untuk penggantinya. Tapi kalau resepnya salah, resepnya itu ada di DNA. Tapi kalau DNA-nya itu salah, berubah, maka bisa berubah jadi sel kuping di situ, sel telinga di situ, sel keloid di situ. Nah, itulah yang terjadi pada sel abnormal. Kalau keluar, nggak seberapa sakit nih, teman-teman, nggak begitu masalah. Kutil nggak begitu masalah. Lipoma juga nggak seberapa masalah karena benjolannya keluar. Tapi kalau ke dalam itu yang luar biasa. Makanya kayak tumor, kanker, kista, miom itu luar biasa. Nah, sebenarnya faktor pemicunya apa? Yang pertama adalah makanan. Makanya kenapa kita butuh makanan yang halal, lagi baik atau thayyib. Nah, kalau halal sudah, saya nggak perlu membahas, teman-teman sudah jago nih tentang makanan yang halal. Tetapi makanan yang baik ini yang jarang diketahui banyak orang. Nah, makanan yang baik itu secara sederhana di konsep Kanus adalah makanan manusia. Jangan makan makanan yang bukan manusia. Mas, apakah ada makanan yang bukan makanan manusia? Ada nih, teman-teman. Saya kasih contoh. Saking pintarnya manusia, itu berusaha untuk meniru. Sebenarnya obat-obat kimia sekarang itu meniru herbal, gitu ya. Nah, makanan kita sekarang itu ada makanan sintetis. Contohnya apa? Saya tanya sebenarnya ke teman-teman. Misalnya es durian sama es rasa durian. Beda apa sama? Beda. Satunya durian betulan, ada wujudnya. Yang satunya hanya essence, hanya rasa durian. Kemudian rasa soto, rasa ayam, ya. Contoh misalnya di mie instan itu kalau di kita yang paling bahaya bukan mie-nya, tapi bumbu rasa-rasanya. Karena itu adalah flavor sintetis. Rasa ayam, apakah itu ayam? Bukan. Rasa soto, apakah soto? Bukan. Rasa bakso, apakah bakso? Nggak ada baksonya. Nah, di gambarnya memang ada ayam, terus telur, ada bakso, gitu. Tapi di dalamnya hanya mie dan bumbu. Lah bumbu inilah ada flavoring, ada coloring, ada macam-macam. Nah, bahan-bahan perasa, aroma, kemudian pengawet, ini semua itu adalah makanan yang berbahaya, yang tidak thayyib, teman-teman. Termasuk makanan yang dimodifikasi dari minyak. Contohnya apa? Margarin. Contohnya apalagi? Creamer. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya minum kopi, ini bukan kopi ya, ini teh ya. Saya minum sebentar ya. Ini racikan kencur sama green tea sama rosella nih, teman-teman. Nah, ini biar gorokannya enak. Jadi kemarin saya sempat agak flu ya, pakai racikan alami gitu ya. Pakai algati sama kencur gitu ya. Nah, ini teman-teman gitu ya. Ketika kita sudah tahu bahwa ternyata ada loh susu yang bukan susu. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, yang kental dan manis gitu ya. Itu susu yang bukan susu, itu hidrogenasi. Kemudian tadi ya, seperti creamer, kenapa kok bisa jadi serbuk, sepadat, padahal aslinya itu minyak.
minyak yang dihidrogenasi sehingga menjadi krimer. Rasanya memang enak, tetapi nanti begitu masuk di pencernaan kita, dia tidak bisa dicerna, dan nanti ketika ngendon di dalam darah, nyumpeti ya, kalau misalnya dia nanti sampai mempengaruhi DNA, dia jadi kanker. Makanya sekarang mulailah makan makanan yang manusia. Oke lah, kita nggak bisa ngontrol sepenuhnya ya. Kita misalnya ke warung, kita nggak bisa ngontrol orangnya pakai penyedap rasa ayam atau rasa sapi gitu ya. Masih lebih mending micin ya. Micin itu masih glutamat dan itu bisa golongan protein ya. Tapi kalau misalnya yang tadi rasa-rasa itu yang susah dicerna. Ya. Kemudian yang kedua kosmetik. Nah, kosmetik itu meskipun diklaim wah ini pakai hidrokinon, nah, yang aman dan macam-macam gitu ya, memutihkan tapi dari bahan-bahan alami. Tetapi kalau dia menyalahi kodrat sang pencipta, ya, sang pencipta itu menciptakan yang namanya pigmen nih teman-teman. Untuk melindungi, dia itu adalah tabir surya alami dari sinar UV. Ingat ya, sinar UV tadi itu bisa memecah H2O pecah. Dan itu kalau langsung kena sel di kulit kita, itu bisa langsung mempengaruhi DNA. Karena ada loncatan elektron gitu ya. Nah, makanya semua model pemutih itu kalau di konsep Kanus itu kurang baik. Dia bisa menyebabkan kanker nantinya. Makanya di konsep Kanus itu kita mendudukkan cantik itu tidak harus putih. Cantiklah seperti Allah menciptakan teman-teman. Karena kita rasnya mungkin kalau di Asia itu sawo matang ya sudah. Paling enggak ya kuning langsat gitu ya. Jangan sampai pingin putih seperti orang-orang yang di luar sana. Yaitu karena memang mereka mungkin tidak menyerap matahari lebih banyak daripada kita gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang dari asap rokok, asap kendaraan bermotor dan macam-macam ya. Itu polusi udara itu juga bisa mempengaruhi sebagai pemicu tadi. Oke, sudah cukup panjang. Nah, sel abnormal itu biasanya penanganannya adalah operasi, kemoterapi, gitu ya, radiasi, terapi hormonal dan macam-macam. Akibatnya adalah muntah, mual, rambut rontok, kulit kering dan macam-macam, gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah permasalahannya itu terselesaikan? Akar masalahnya belum terselesaikan, teman-teman. Faktanya apa? Orang yang habis operasi biasanya muncul lagi, malah semakin ganas. Makanya operasinya beberapa kali, bahkan lanjut kemoterapi biasanya. Nah, di konsep Kanus kita mengkaji cara cerdasnya, sebenarnya problemnya itu ternyata dari lambung tadi. Makanya solusinya adalah back to Allah. Salah satu yang kita ambil tadi itu adalah tadi segala sumber, segala penyakit itu adalah al-barodah. Maka di konsep Kanus ini berusaha untuk mendudukkan hal itu. Dengan cara apa? Ini langkahnya. Jadi skema konsep Kanus ini, karena yang utama tadi itu adalah pencernaan, dalam hal ini adalah organ lambung, maka lapisi luka lambung tadi dengan pati resisten yang bertindak sebagai pengganti sementara mukosa lambung. Kemudian beri asupan nutrisi sel lambung berupa asam aminoglisin, prolin, hidroksipolin dan semacamnya. Ya. Ini kita ada kenal dengan kolagen sapi halal. Gitu ya. Nah, kebetulan Pak Iwan ini sebagai founder konsep Kanus itu juga pembuat pabrik kolagen sapi halal pertama dan satu-satunya di Asia Tenggara. Ada di di mana? Di Jawa Timur ya, Bapak Ibu ya. Di Jawa Timur ini adalah pabrik produksi dalam negeri kolagen sapi halal gitu ya. Kemudian hindari penetralan asam lambung. Gitu ya. Nah, sebenarnya ada runutannya ya. Kemudian makan dengan banyak protein ya, karena yang dibutuhkan tadi enzim lipase. Berhenti makan sebelum kenyang ya. Kemudian juga kombinasi dengan tadi. Dengan sholat tahajud, membaca Al-Quran dan seterusnya supaya kolbu kita itu juga tenang gitu ya. Nah, untuk skema melindungi DNA tadi, maka kita perlu menangkap inisiator oksidatif dengan ikatan kompleks. Ikatan kompleks ini berasal dari taninnya green tea matcha, ya tanin plus kolagen itu membentuk ikatan kompleks. Dia nggak cuma sekedar menetralisir radikal bebas, tapi dia menghambat proses reaksi oksidatifnya. Jadi akar masalahnya itu dihambat dengan ikatan kompleks. Kemudian ditangkapi para provokator itu.
Nah, kemudian tetap perbaiki lambung agar lemaknya dalam darah terkontrol dan tidak berlebih. Kemudian kondisi lambung yang sehat, maka semua sel dapat nutrisi sel sehingga mampu membunuh semua virus kalau misalnya ada yang dari virus. Nah, ini adalah beberapa testimoni konsep Carnus. Saya nggak muter videonya, sebenarnya ini kalau diklik nanti saya kasih ininya ya. Jadi ini ada di Carnus Media, jadi Bapak Ibu bisa melihat, mempelajari lebih lanjut di konsepcarnus.com, atau kalau sosial media kita itu adalah Carnus Media. Ini ada di YouTube ya, kemudian ada di Facebook dan Instagram gitu ya. Nah, ini lepas dari suntik insulin ya Bu Siswati ya, dengan menerapkan konsep Carnus dan nutrisinya pakai AG Cereal dan Algati. Kemudian gangren di punggung ini luar biasa Pak Tumino. Kalau gangren di kaki bisa dipotong, nah, kalau di punggung nggak bisa dipotong. Dan alhamdulillah Pak Tumino ini menerapkan konsep Carnus ya, dan lukanya menutup dan sekarang sembuh ya. Jadi kalau sembuh di konsep Carnus itu ya benar-benar nggak cuma sekedar turunnya kadar gula, enggak, tapi sampai HbA1c-nya itu juga turun gitu ya. Jadi benar-benar sehat lagi, bisa makan nasi lagi, normal lagi. Itu namanya sehat dalam konsep Carnus gitu ya. Kemudian sembuh dari stroke ya, Pak Jawahari Ibrahim ya. Kemudian Pak Garjito Wibowo ini sembuh dari kanker dan diabetes gitu ya. Kemudian juga ada Pak Kamijo, ini saya ketemu beberapa kali ya, sempat berkunjung ke rumahnya juga. Beliau kanker pankreas, ditambah gula darahnya juga tinggi, asam urat dan kanker paru-paru ya. Sampai rumah sakit menyuruh pulang karena sudah percuma ditangani. Alhamdulillah ketemu dengan pendekar kita. Jadi konsep Carnus itu dibawa oleh pendekar Nusantara ya. Akhirnya menerapkan konsep Carnus dan sehat luar biasa. Kemudian Pak Kiai Toha Yusuf Zakaria, beliau pimpinan Pondok Pesantren Al-Islah di Bondowoso. Beliau itu punya diabetes dan fatty liver yang sudah cukup luar biasa parah, sampai terancam kehidupannya ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah sehat dan bisa memimpin pondoknya kembali. Banyak teman-teman. Dan ini adalah cuplikan dari video kuliah konsep Carnus ya. Ini ada di ini ya, di YouTube ya. Nggak saya puter ya. Ini kalau saya klik itu muter ya. Tapi saya skip saja karena waktunya mepet ya. Nah, kemudian disinilah cara cerdas untuk sehat. Nah, di konsep Carnus ini kita utamanya itu adalah mendudukkan, mempelajari dan mengembalikan pola algoritma tubuh sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Lambung kita itu takdirnya adalah asam, jangan dinetralkan, gitu ya. Itu dikembalikan lagi dan kita berbasis nutrisi, gitu ya. Berbasis nutrisi untuk pendampingannya. Karena memang dibutuhkan nutrisi untuk mereparasi atau merekonstruksi lambung tadi dan juga sel-sel di tubuh kita, gitu ya. Dan nutrisi yang biasa dipakai itu salah satunya adalah AG Cereal, gitu ya. AG ini adalah minuman sereal praktis yang tadi mengandung pati resisten dari tepung pisang dan kolagen. Ini adalah unsur yang tadi dipakai untuk rekonstruksi lambung, diperkaya dengan oat, bekatul, serta ganggang merah. Itu bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, menjaga kesehatan lambung, kemudian mencegah dan menangani penyakit degeneratif dan sel abnormal, juga sebagai booster energi. Ini ada dua kemasan reguler yang besar ya. Isi 20 saset masing-masing 20 gram ya. Ada yang kemasan pouch ya, dengan harga lebih murah ya, lebih ekonomis 73.000 ya. Dan ini adalah BPOM MD-nya ya. Kemudian biasanya dikombinasi dengan Algati ini. Jadi minuman teh hijau serbuk dengan tinggi antioksidan ya. Antioksidan itu di antara sekian banyak antioksidan, teh hijau itu merupakan antioksidan tertinggi. Tetapi serbuk dibandingkan dengan ekstrak 3 kali lipat lebih tinggi lagi. Kemudian diperkaya dengan kolagen dan rosella sehingga membentuk ikatan kompleks. Ini membantu meningkatkan imunitas tubuh, memperlancar peredaran darah, membantu mencegah menangani penyakit degeneratif dan sel abnormal, kemudian memiliki ikatan kompleks yang tadi untuk menangkap radikal bebas dan juga menghambat proses reaksi oksidatif dalam darah. Ini juga ada dua kemasan yang besar reguler itu isi 60 saset ya, harga 275. Kemudian yang ini kemasan ekonomis ya, itu isi 15 saset gitu ya.
Nah, kalau algati ini bisa diseduh dengan air hangat boleh, kayak saya tadi saya campur dengan kencur dengan air panas ya. Bisa juga dengan air biasa atau juga air dingin juga seger gitu ya. Tapi kalau misalnya age sereal tadi itu diminum sebelum makan dan diseduh dengan air panas, didiamkan agak hangat atau dingin baru dikonsumsi baru makan gitu ya. Kemudian kita juga punya nih alga kiri ini untuk nutrisi tulang, otot, sendi, kuku dan kulit gitu ya. Kemudian AG Daily ini adalah seperti AG sereal, cuman ditambahkan dengan susu bubuk full cream. Jadi biasanya dipakai untuk menambah nafsu makan pada anak-anak dan juga lansia. Kemudian mencukupi kebutuhan gizi agar terhindar dari gizi buruk, stunting dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita juga membuat namanya beras karnus. Beras karnus itu luar biasa. Kita mengakomodasi mitoteknologi, mitotek. Nah, beras ini didesain, difortifikasi, diperkaya dengan bekatul supaya nanti di dalam mitokondria itu bisa lebih efisien proses pengeneratan energi sel atau ATP. Makanya kalau makan beras karnus, nasi dari beras karnus itu biasanya lebih kenyang dan lebih hemat energi. Terus teman-teman juga yang biasanya proses penyembuhan biasanya diiringi dengan tepung kojak. Kita punya fibrosek ya sebagai serat ya, sehingga nanti juga termasuk kadang ada juga yang dipakai untuk diet ya. Diminum sebelum makan ya. Kemudian kalau makan enak supaya enggak semuanya, contoh misalnya masakan Padang atau gulai atau apa, supaya semua lemak enggak masuk ke dalam peredaran darah, nanti diikat oleh ini. Jadi selama 4 jam enggak akan hancur di dalam lambung, tidak tercemar. Nah, ini biasanya sering kita kenal sebagai mie shirataki atau nasi shirataki, itu salah satu komponen di dalam fibrosek konjak. Oke, saya lanjut. Nah, madu, kita juga punya madunya wanita Indonesia. Nah, madu di sini ini adalah madu asli tapi sudah dikombin dengan yang lainnya. Ada kolagennya, ada whey proteinnya, ada rempah juga, sehingga membuat madu sinta ini bisa mengaktifkan kembali aura wanita. Hormon kewanitaan itu bangkit kembali, sehingga suami ketika melihat istri itu semakin cinta. Jadi ada aura feromonnya itu keluar sehingga rasa cintanya itu lebih tinggi. Makanya biasanya diiringi dengan suaminya pakai kopi love gitu ya. Ini juga kopi yang sudah juga ada whey proteinnya, juga diperkaya dengan kolagen. Jadi selain ngopi, kita juga sambil membentuk massa otot gitu ya. Nah, kemudian kita juga punya starter pack agar dan starter pack akad gitu ya. Ini adalah alga gold dan algati ya. Jadi satu kemasan dengan harga yang sama, 275, isi 20 saset algati, 20 saset alga gold. Kalau yang di sini pakai akad berarti akadring sama algati ya. Nah, itu adalah produk-produk yang penunjang konsep karnus, karena konsep ini Bapak Ibu dan teman-teman hanya sebuah ilmu, hanya sebuah konsep. Kalau nggak dipraktekkan, dia seperti ilmu tanpa amal, seperti pohon yang tak berbuah. Makanya kemudian Pak Iwan, konsep karnus ini dibukukan, dibuatkan metodologi, diusung oleh perusahaan karena kita di negara Indonesia ya. Dan kita menjaring pendekar Nusantara. Pendekar Nusantara ini adalah para pensyiar konsep karnus yang tergabung dalam barisan pejuang-pejuang kita, karena menyuarakan ini itu adalah menyuarakan kebenaran. Dan kita karena membentuk arus baru, maka butuh keberanian dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan. Makanya disebut sebagai pendekar Nusantara. Nah, karnus sendiri itu sebenarnya dari akronimnya pendekar dan Nusantara, karnus. Dan produk-produk tadi bisa didapatkan di toko karnus. Ini adalah tokonya para pendekar Nusantara, tokokarnus.com. Itu dari saya, dan sebagai janji kita webinar pada kesempatan kali ini, satu orang yang beruntung, ya, saya katakan nggak beruntung ya, tapi saya katakan satu orang yang super beruntung akan mendapatkan buku ini. Buku ini buku yang tebal nih teman-teman. Saya ada bukunya ya. Ini buku yang tebal, kemudian di dalamnya itu lux banget ya.
Jadi gambar-gambarnya kemudian dari materialnya kertasnya juga eksklusif ya, bukan yang kertas biasa yang tipis ya. Nah ini harganya cukup mahal ya, beda sama buku-buku yang lain dan ini lebih tebal, lebih lengkap gitu ya. Ini nanti kita berikan kepada satu orang yang super beruntung. Kenapa kok saya sebut super beruntung? Karena yang nanti saya juga ingin saya nggak ingin ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung. Tidak. Saya ingin semua yang ikut webinar ini semuanya beruntung. Nah, karena semuanya beruntung, semuanya nanti akan saya kasih hadiah juga e-book konsep Karnus sama e-book diet Karnus. Bentuknya e-book ya. Nah, nanti yang satu orang super beruntung, selain mendapatkan 2 e-book ini, dia juga mendapatkan buku fisik Resep Sehat JSR karya Dr. Zaidul Akbar. Nah, ini bisa dikombinasi nih teman-teman dengan herbal-herbal yang sudah diracik sama beliau, cara penyajiannya bagaimana, terus untuk penyakit ini seperti apa. Tapi ingat, catat di konsep Karnus itu harus dipastikan lambung kita sehat. Kalau lambung kita bermasalah, sebaik apapun makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh, akan sia-sia keluar ke feses kita. Yang masuk hanyalah lemak yang bisa menjadikan problem di kehidupan kita saat ini. Oke, demikian presentasi dari saya. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menangkap benang merahnya. Jadi konsep Karnus itu melengkapi Tibu Nabawi sebenarnya. Karena selaras dengan hadis tadi, segala macam penyakit berasal dari pencernaan yang buruk. Lebih spesifik lagi di konsep Karnus itu adalah lambung yang dinetralkan. Dan itu buahnya teman-teman. Mulai dari kita dulu remaja, SMA, kemudian kuliah, itu begitu sedikit sakit mah, udah minum obat mah. Gitu ya. Obat mah juga sekarang buahnya ininya. Bahkan kalau orang sudah lama-kelamaan minum obat mah, yang dikasih oleh dokter itu biasanya TPI, obat yang langsung memblok, melarang lambung kita menghasilkan asam lambung. Tidak main-main teman-teman. Itu justru malah jadi luar biasa parah, kacaunya metabolisme tubuh dan bisa men-trigger penyakit-penyakit yang lain. Belum penyakit hipertensi, stroke, diabetes, asam urat, kolesterol, bahkan sampai batu empedu, bahkan ginjal pun, liver pun itu bisa kacau ketika kita tidak menerapkan konsep kesehatan yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya. Demikian, semoga bermanfaat. Nanti saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau masih ada pertanyaan kita bisa didiskusikan gitu ya. Kalau tidak nanti bisa dilanjut dengan pengundian door prize. Demikian dari saya, billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sudah beberapa pertanyaan yang masuk Pak Rahmat. Untuk bisa langsung kita ke tanya jawab ini Pak? Iya, boleh. Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rila Yulistika. Izin bertanya Pak, terkait bekam, apakah boleh dilakukan untuk semua umur? Dan kemudian untuk bekam ini sebaiknya dilakukan 1 kali dalam 1 tahun atau bagaimana Pak? Terima kasih. Iya. Jadi pertanyaan tentang bekam ya. Nah, nanti mungkin teman-teman juga bisa share ini. Saya yakin banyak peserta kita hari ini itu yang praktisi bekam. Ya, Pak Budi, Bunda hari ini itu juga praktisi bekam. Mungkin teman-teman juga yang lain juga banyak yang tabib-tabib yang terapi bekam, gitu ya. Sebaiknya yang sudah cukup umur ya. Jadi bekam itu karena mengambil darah ya. Kemudian kalau durasi waktunya itu disesuaikan saja. Kalau tadi itu harapan kita, kalau kita bisa menjaga sehat ya secara preventif dengan anjuran-anjuran yang sudah dianjurkan melalui Al-Quran maupun hadis ya. Misalnya menjaga kolbu kita dengan baik, makanan kita dengan baik, kemudian olahraga. Jadi sebenarnya kalau manipulasi, kalau Bapak Ibu yang belum mengikuti acara kita kemarin yang 3i Healing, salah satu manipulasi yang alami itu adalah olahraga. Padahal Rasulullah pun juga menganjurkan olahraga, misalnya memanah, berenang, berkuda itu olahraga, atau bergulat, itu juga olahraga. Sebenarnya kalau otot-otot kita, kemudian tulang kita itu digerakkan dengan olahraga, itu secara alami itu bisa menyehatkan tubuh kita. Itu yang preventif.
Jadi tibu nabawi ini sekali lagi tadi saya katakan hanya sebagian kecil tadi yang saya tunjukkan di sana. Sebenarnya banyak anjuran-anjuran yang untuk menjaga kesehatan ataupun juga pengobatan. Bahkan juga ada doa-doa yang untuk penyembuhan, misalnya Allahumma anta syafi isfi la shifa uka dan seterusnya. Ini juga doa untuk penyembuhan sebenarnya. Nah, sebaiknya dimanapun baik itu tradisi barat maupun timur ya, sebaiknya kita itu antisipasinya itu adalah menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan. Nah, kalau menjaga kesehatan sebenarnya kalau memang kalau kita melihat sel darah merah kita, kalau secara medis, secara biologis, sel darah merah kita itu akan berganti 120 hari. Nah, 120 hari itu kalau kita bagi 30 hari berarti 4 bulan. Ya, 4 bulan itu sebenarnya secara alami sel darah merah kita itu akan memproduksi. Itu bisa di-trigger dengan melakukan bekam itu juga boleh. Atau kalau misalnya anjuran, memang anjurannya itu sunnahnya di pertengahan bulan, tapi tidak disebutkan berapa kali setahun, tidak ada anjuran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita sesuaikan, sebenarnya tubuh kita itu sudah cerdas, Bapak Ibu, teman-teman. Begitu kita merasa ada yang problem, itu biasanya kerasa. Nah, begitu terasa berat atau terasa kok pegel-pegel dan semacamnya, ya itu boleh nanti dikasih pertolongan pertama ini dengan bekam misalnya. Atau mungkin pengembangannya bisa juga dipakai akupressure atau akupuncture ya, akupuntur ya. Itu bisa juga karena kita juga diperintahkan untuk belajar ke negeri Cina. Ya, di negeri Cina itu pengobatan ada akupuntur, akupressure, itu juga bisa dikombinasikan dengan tibu nabawi. Ya. Nah, kalau nggak ada masalah, ya boleh. Jadi misalnya sesuai dengan usia sel darah merah kita 120 hari, kemudian bekam, boleh. Ya. Nah, cuman yang jadi garis bawahan saya tadi itu jangan terlalu sering. Jadi ibaratnya itu terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim itu udah 3 hari sekali bekam ya, atau bahkan begitu sudah memarnya hilang bekam lagi ya. Itu kalau bisa dijeda. Kenapa? Karena tadi itu sel darah merah itu dibentuk oleh sumsum tulang belakang. Nanti kalau kita forsir, yang kasihan itu sumsum tulang belakang. Harusnya bekerja 4 bulan sekali. Dia bekerja setiap seminggu sekali, bahkan seminggu 2-3 kali. Apalagi kalau nutrisi sel kita itu kurang. Sel-sel tulang belakang kita keropos, apalagi ya sampai HMP, kemudian diforsir, kemudian sampai dibekam, diambil darah kita, udah kekurangan bahan, kemudian dipecuti untuk bikin sel darah merah, ya, bahannya kurang, ini bisa jadi problem tersendiri. Makanya kita harus bijak. Makanya kalau misalnya kita berbekam, ya kita harus dalam kondisi yang fit. Kemudian habis berbekam, jangan lupa pastikan lambung sehat. Kemudian makanlah nutrisi yang banyak. Makanan yang banyak, yang baik itu gimana mas? Kalau bisa berani makan. Karena Allah menurunkan semua makanan yang ada di bumi, ya. Baik itu tumbuhan, dari tumbuhan maupun hewan, dari ikan maupun burung-burungan, semua ini punya protein yang berbeda-beda, yang saling melengkapi. Makanya kalau di konsep Kanus itu semua makanan yang memang sudah diturunkan oleh Allah itu makanan yang baik. Ya, kemudian tinggal difilter pakai halal, ya, kemudian dimakan, tapi pastikan proses pencernaan makanannya itu baik. Nah, baru kemudian bekam itu lebih efektif dan efisien. Nah, itu saja sih sebenarnya yang menjadi garis bawah di konsep Kanus itu, pastikan lambung kita sehat. Karena kalau tidak, semakin sering kita bekam, maka semakin kasihan sumsum tulang belakang kita. Oke? Baik, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk beras Kanus, bagaimana jika beras Kanus ini disediakan untuk formulanya saja, Pak? Sehingga beras yang kita miliki di rumah dapat diformulasikan menjadi beras Kanus gitu Pak, dengan sendirinya. Apakah memungkinkan? Oke. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mengikuti pemateri kita ya Pak Iwan, itu sebenarnya mengupas tentang
lahirnya beras Karnus. Sebenarnya kalau beras yang bagus ya, itu seperti zaman nenek moyang kita. Jadi beras yang ditumbuk nih Bapak Ibu. Tetapi kenapa kok beras tumbuk itu bagus dan sehat? Karena dia itu tidak kehilangan nutrisi-nutrisi yang lain yang sebenarnya Allah itu sudah melengkapi. Di dalam butir beras itu sebenarnya Allah itu ada karbohidratnya, juga ada pemercepat proses enzimatik di dalam mitokondria. Nah itu ada NADP+ dan semacamnya itu ya. Itu nanti di siklus Krebs itu ada satu senyawa yang dipakai untuk memperlancar proses pembentukan energi atau ATP. Nah itu ada ketika bekatulnya masih ada, kulit arinya itu masih ada. Nah, cuman kendalanya beras tumbuk itu harus langsung dimakan. Kenapa? Kalau dalam waktu sekian jam, penelitiannya Pak Iwan 2 jam, itu beras itu akan tenggelam. Makanya kita nggak bisa menyalahkan pemolesan beras supaya jadi putih. Itu karena dihilangkan semua unsur selain berasnya. Nah, akhirnya vitamin, mineral, dan juga zat-zat yang mampu membantu proses di mitokondria tadi itu juga hilang bersama dengan proses pemutihan tadi itu. Nah, sama Pak Iwan, akhirnya beras yang sudah dipoles tadi itu dikombin lagi dengan bekatul yang dari petani ya, sudah diselap itu dalam waktu 2 jam. Itu nggak boleh lebih dari 2 jam, itu harus dihentikan proses enzimatiknya. Ya, nah ini pakai teknologi, nggak bisa kita pakai teknologi manual ya. Itu pakai pabrik ya, diselesaikan proses enzimatisnya, kemudian dibalurkan atau dikotingkan ke beras itu sehingga menjadi beras yang seperti zaman dulu, kemudian masih dilindungi sama aluminium foil, makanya eksklusif banget beras Karnus itu. Jadi supaya tidak terjadi tadi proses enzimatik dan tengik. Kalau sudah tengik Bapak Ibu, itu juga karsinogen yang menyebabkan kanker. Makanya beras Karnus itu didesain mengembalikan seperti pada zaman dulu. Kalau mau alami ada, Bapak Ibu simpan padi dalam bentuk padi ya. Yang biasanya kalau orang-orang dulu kan padi diiketin beberapa ikat gitu ya, terus ditaruh di atas plafon atau mungkin di gudang ya. Nanti begitu mau masak ditumbuk. Tapi zaman sekarang mungkin nggak praktis ya. Tapi kalau mau ya, kalau mau yang seperti beras Karnus, ya lakukan seperti itu kalau tradisionalnya. Tapi kalau mau yang instan, ya pakai beras Karnus. Sudah tinggal sobek sasetnya dan nggak boleh atau nggak perlu dicuci. Langsung ditaruh di magic jar, dikasih air secukupnya, kemudian ditekan satu tombol, sudah sampai matang, sudah bisa langsung dikonsumsi. Rasanya enak, gurih. Itu semoga menjawab. Baik, untuk ini ada beberapa pertanyaan yang lumayan banyak Pak pertanyaannya kali ini. Apakah mungkin kita batasi untuk 2 pertanyaan lagi? Ya, 2 pertanyaan ya, nanti bisa disambung di grup aja. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini bagaimanakah penerapan konsep Karnus dalam penanganan diabetes dan juga kolesterol Pak? Oke. Jadi satu, Bapak Ibu tadi kan sudah paling tidak kalau mengikuti pembicaraan tadi, sebenarnya diabetes itu problem akar permasalahannya itu adalah resistensi insulin. Jadi ibaratnya sel ini nggak bisa makan glukosa. Jadi ada glukosa yang sebenarnya diperuntukkan oleh sel, tapi sel ini tadi itu terjadi resistensi insulin. Insulin tadi kan ngetok pintu sel. Sel-sel ada glukosa, lu mau nggak? Nggak denger. Jadi yang bertugas itu adalah pimpinannya dulu. Jadi resistensi insulin itu bisa terjadi karena penumpukan banyak lemak. Jadi lemak ini menutup reseptor insulin. Makanya kalau dalam konsep Karnus, cara cerdasnya gimana? Lemak itu harus dimetabolisme. Makanya di konsep Karnus yang memetabolisme lemak itu siapa? Enzim lipase. Enzim lipase itu didapat dari mana? Dari asam amino. Asam amino dari mana? Dari protein, entah itu tahu, tempe, telur, daging yang sudah diproses oleh asam lambung. Ingat ya? Jadi kalau dirunut dari awal, protein kita, daging, ayam,
telur, tahu tempe ya, itu masuk di lambung, diubah jadi asam amino. Asam amino diubah oleh tubuh kita menjadi enzim lipase. Itulah yang dipakai untuk motong-motong lemak supaya lemaknya bisa dimakan oleh sel. Nah, otomatis kalau sudah berangsur-angsur yang menghalangi tabir tadi, ibarat tabir sel ya, lemak tadi sudah bisa dimakan oleh sel, kemudian ada glukosa, itu bisa masuk kembali. Makanya kalau di konsep Kanus penerapannya apa? Pertama, perbaiki lambung dengan tadi AG sereal, kemudian makanlah banyak lauk. Kenapa kok banyak lauk? Yang dibutuhkan tubuh itu adalah asam amino untuk pembuatan lipase. Nah, lauk itu kalau bisa kombinasi antara hewan dan hayati, tumbuhan dan hewani. Nah, contoh yang tumbuhan yang kayak tahu, tempe, kacang-kacangan ya. Kalau yang hewani ya telur, daging ayam, daging sapi ya, itu dikombinasi. Nah, kalau yang sudah terlalu banyak kolesterol, nah saran dari konsep Kanus itu dibalik. Biasanya kalau kita makan, lauknya itu kan 70% hewani. Misalnya telurnya banyak, ayamnya gede, terus tahu tempenya kecil sedikit. Tahu tok atau tempe tok, biasanya kan gitu. Nah, itu dibalik. Kalau Bapak Ibu yang punya kolesterol tinggi, dibalik dulu sementara. Jadi 70%-nya hayati, tahu tempenya yang dibanyakin. Terus 30%-nya baru hewani. Jadi oke lah, daging secuil dikit aja. Yang sepotong tempe dulu itu dagingnya. Kemudian yang tahu tempenya yang dibanyakin, kemudian sayur buah dibanyakin, nasinya secukupnya itu dimakan. Dan berhenti makan sebelum kenyang. Ya. Kenapa kok berhenti makan sebelum kenyang? Karena supaya, jadi gini Bapak Ibu, kenapa kok ajaran itu cukup bagus dan sangat relevan dengan konsep Kanus? Karena kita kepingin memetabolisme lemak. Ibaratnya gini, Bapak Ibu kalau misalnya makan di rumah ini, gitu ya, ada makanan yang fresh yang baru dimasak oleh istri kita ada di meja makan, sama yang ada di dalam kulkas, Bapak Ibu akan pilih yang mana? Selama di meja makan itu masih ada makanan, pasti kita milih makanan yang fresh yang ada di meja. Ya. Nah, baru kalau habis, ibu kita mengambil sisa makanan yang di freezer kemudian dimasak kembali. Nah, sama dengan tubuh kita. Sel tubuh kita itu selama masih ada makanan yang fresh yang dibawa oleh sel darah merah, itu yang dimakan. Sedangkan cadangan makanan yang di freezer kita itu nggak dimakan. Makanya begitu proses penyembuhan, makannya sedikit. Makanya kita buat beras kardus. Beras kardus itu ekstrim ya Bapak Ibu ya, untuk takaran makan kita. Jadi kalau yang penyembuhan diabetes, kolesterol, asam urat itu satu saset itu harus cukup untuk 3 kali makan. Pagi, siang, malam. Nah, sedikit mas, ya, karena satu saset itu 100 gram. Itu kalau dimakan sendiri bisa cukup 3 kali sehari. Nanti dibanyakin lauknya, dibanyakin sayurnya. Ya. Kemudian campur agi sereal. Agi sereal itu juga kenyang juga loh teman-teman ya. Itu. Apalagi berasnya pakai beras Kanus itu lebih efisien lagi. Nah, sambil memetabolisme tubuh sehingga nanti ini. Nah, satu tips lagi, olahraga teman-teman. Olahraga itu karena apa? Karena yang mampu memakan lemak itu adalah sel otot yang kebanyakan. Makanya gerak woi. Kalau di ini gerak olahraga gitu ya. Entah itu jalan kaki atau lari-lari atau apa saja boleh. Yang penting gerak ototnya. Nah, kalau misalnya di kantor ya sudah naik tangga pakai jalan kaki atau mungkin ke musola pakai jalan kaki, masjid pakai jalan kaki dan seterusnya, itu bisa memakan lemak-lemak yang termetabolisme oleh sistem kita tadi. Dan kalau makan, saran kita 1 sendok itu teman-teman itu sudah lengkap, ada nasinya, ada sayurnya, ada lauknya, langsung makan. Kenapa? Karena nanti kita jaga nih berhenti makan sebelum kenyang. Jangan masuk dulu dan nanti lauknya terakhir. Nanti begitu kenyang kita nggak jadi makan. Makanya termasuk dalam proses tadi itu sudah lengkap. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada lemaknya dalam satu rangkaian diproses satu suap. Itu proses penerapan konsep Kanus pada diabetes ya. Jadi kalau
nutrisinya pakai AG sereal, bisa diminum sebelum sarapan dan sebelum makan malam. Kemudian Algatinya bisa 2-3 kali sehari setelah makan. Jadi jangan minum Algati saat perut kosong ya, terutama yang ada gangguan lambung. Kalau nggak ada gangguan lambung nggak apa-apa. Dan itu bisa sewaktu-waktu, kayak saya ini misalnya jam 10 tadi bikin Algati campur ini, boleh juga. Nanti makan siang, habis itu minum Algati lagi. Kalau saya biasanya 3 kali sehari malah, ya. 2-3 kali sehari. Kalau tur bisa lebih banyak dari itu ya. Jadi pakai AG sereal, makannya pakai beras karnus, kemudian dilengkapi dengan Algati. Itu insya Allah mempercepat proses penyembuhan diabetes dan kolesterol. Semoga menjawab dengan jelas. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana cara mengkonsumsi minyak zaitun yang aman menurut konsep Karnus? Oke, jadi kalau konsep Karnus mendudukkan gini. Kalau kita makan buah zaitun, oke, karena di buah zaitun itu lengkap teman-teman. Di situ ada proteinnya, ada lemaknya, ada karbohidratnya, ada vitaminnya, bagus ya. Tetapi kalau sudah jadi minyak, maka yang kita sarankan pakailah itu untuk menggoreng atau pakailah itu untuk kalau misalnya diminum ya. Tadi pertanyaannya kalau meminum minyak zaitun ya. Kita nggak menyarankan minum langsung minyaknya saja, tetapi campurkan dengan makanan yang lain. Misalnya dicampur dengan daging ayam, kemudian atau tahu tempe, ya, kemudian sayur dikasih minyak zaitun dimakan, itu boleh. Jadi karena apa? Karena kalau kita minum minyak zaitun itu trigliserid teman-teman. Semua minyak, entah itu minyak zaitun, kemudian minyak VCO, minyak goreng, minyak sawit, minyak apapun minyak itu semuanya trigliserid bentuknya. Hanya beda ininya aja, strukturnya saja. Nah, minyak itu bisa dipotong oleh enzim lipase, makanya dari protein. Makanya kalau minum minyak zaitun, kita tidak sarankan minum minyak tok. Apalagi sampai terlalu banyak, nggak diiringi dengan protein. Makanya cara yang baik adalah pakai tahu atau tempe atau ayam atau telur, itu baru kasih minyaknya, kemudian dimakan bersamaan. Jadi lengkap. Bapak Ibu minum minyak zaitun, ada pemotongnya dari protein yang nanti diolah dengan di asam lambung gitu ya. Jadi asam amino dan enzim lipase gitu ya. Jadi itu tips kita. Makanya kalau di hadis itu kan sebenarnya berlauklah dengan minyak zaitun. Kemudian berminyaklah dengan minyak zaitun. Jadi bukan minumlah minyak zaitun, tidak ada. Ya. Makanya sebaiknya kalau minum minyak zaitun campurlah dengan protein. Ya. Dan kalau mau dilengkapi dengan karbohidrat ya nggak apa-apa. Jadi berarti jadi lauk. Ya. Itu ya. Semoga bisa menjawab. Baik Pak Rahmat, itu tadi pertanyaan terakhir, dan jika Bapak Ibu mungkin memiliki pertanyaan yang tadi belum terjawab, bisa langsung didiskusikan di grup webinar Konsep Karnus. Baik, apakah langsung sekarang saatnya untuk pengundian door prize Pak? Ini langsung saja. Ya, boleh. Pak Rahmat ya. Oh, ini saya ya. Ini ada beberapa nama yang sudah ditulis berdasarkan yang sudah daftar ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sudah daftar kita tuliskan namanya satu persatu di sini. Ini kita akan ambil satu yang super beruntung. Semuanya beruntung ya Bapak Ibu ya. Jangan ada mindset satu beruntung yang lainnya tidak beruntung. Tidak, saya nggak mau itu. Semuanya beruntung nanti mendapatkan 2 e-book ya, e-book Konsep Karnus dan e-book Diet Karnus. Nanti silakan diminta di admin atau nanti kita share di grup ya. Itu nanti bisa di-download sendiri. Nah, bagi yang super beruntung selain dapat 2 e-book tadi, Konsep Karnus dan Diet Karnus, juga mendapatkan buku fisik resep sehat JSR gitu ya. Nah, ini saya akan mengambil satu ya. Saya nggak tahu ini siapa ya, karena acak ya. Saya ambil saja satu, gitu ya. Dan dites ya, harus ngacung di ini ya, tes hand di zoomnya. Kalau nggak ada, nanti kita ini. Namanya Rohayah dari Jogja. Nggak bisa di zoom.
Rohaya dari Jogja. Ada? Hadir di Zoom? Kalau nggak hadir, didiskualifikasi. Sebentar. Ada langsung chat, nggak apa-apa. Kalau misalnya kurang tahu caranya resen. Ada ya? Apakah ada Bu Rukaya bisa dibantu untuk resen, Bu? Bu Rukaya. Oh, ada Pak. Ada ya. Oke, alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini adalah Bu Rohaya dari Jogja yang super beruntung pada kesempatan kali ini mendapatkan buku resep sehat JSR, dan yang lainnya Bapak Ibu teman-teman nanti juga kita berikan hadiah e-book ya, bukan bentuk fisik ya, e-book konsep Karnus dan e-book diet Karnus. Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam tentang konsep Karnus di e-book tersebut. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, nanti untuk Ibu Rukaya dimohon untuk menghubungi admin untuk informasi lebih lanjutnya untuk proses pengiriman e-booknya dan pengiriman bukunya. Dan Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung acara juga. Kami sampaikan kepada Pak Rahmat untuk dapat menyampaikan closing statement-nya pada acara hari ini. Silakan Pak Rahmat. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tergabung di webinar ini mulai dari awal sampai akhir ya. Apa yang kita bahas ini adalah bagian dari keilmuan tentang tibu nabawi ya. Baik konsep Karnus maupun terapi yang lain ya, itu bisa dikombinasikan gitu ya. Dengan ilmu ini kita bisa semakin bijak ya, menerapkan ilmu pada tempatnya. Kapan harus dibekam, kapan harus di terapi ruqyah, kapan harus pakai nutrisi ini, nutrisi itu, ya. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi nutrisi yang tepat dan seterusnya, itu adalah keilmuan, gitu ya. Dan kalau ada sesuatu yang memang itu adalah kebenaran, gitu ya, itu datangnya dari Allah, ya. Dan saya meminta itu adalah amanah kita, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada yang belum tahu. Dan itu adalah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah ya, untuk menyampaikan walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, walaupun satu ilmu kita sampaikan, karena ini adalah sangat bermanfaat bagi yang lainnya. Dan ilmu manfaat itu adalah bagian dari aset kita nanti di kehidupan setelah kematian. Mungkin itu dari saya. Saya mewakili dari konsep Karnus secara cerdas untuk sehat. Semoga bermanfaat dan semoga manfaat ini bisa ditularkan ke seluas-luasnya masyarakat Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Demikian dari saya. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, dapat langsung dilanjutkan diskusinya di grup WhatsApp Konsep Karnus, webinar Konsep Karnus. Dan juga jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, dapat langsung menghubungi pengundang Bapak Ibu dan juga admin kita. Dan Bapak Ibu juga dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram, YouTube, dan juga Facebook dengan nama Karnus Media, dan mengunjungi website kami di konsepkarnus.com dan juga tokokarnus.com. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.